100 tahun yang lalu setelah kebangkitan Spirit Kai, itu menjadi energi paling dasar di dunia. Di bawah pengaruh Spirit Kai, makhluk hidup berevolusi kedua arah. Satu adalah regresi nenek moyang liar yang meningkatkan kekuatan fisik mereka. Yang lainnya adalah mutasi spiritual yang fokus pada serangan berbasis energi. Dan pada gilirannya, umat manusia mengembangkan berbagai profesi kunci spirit. Seperti pengamat binatang spirit dan analis material binatang spirit. Seseorang sedang santai menggulir ponselnya ketika dia menerima sebuah pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan jika seseorang digigit oleh laba-laba duri hantu. Pemuda berambut perak yang sedang beristirahat di tempat tidurnya menjawab pertanyaan itu. Dia memberitahu si penanya untuk tidak panik dan minum banyak air hangat. Berbaring di tempat yang berventilasi baik untuk mencegah tubuh dari bau. Sebuah kaki menjulur ke arah pemuda ini, makhluk itu mengeluh bahwa dia kepanasan. Makhluk ini bernama Smarty dan dia adalah binatang 100 pertanyaan. Dia mengeluh kepada pemuda berambut perak bernama Lin Yuan bahwa dia sangat panas. Dia memanjat kepala Lin Yuan karena dia mendengar bahwa di atas sana lebih sejuk. Namun Lin Yuan memandangnya seolah dia bodoh karena kepalanya tidak lebih tinggi. Smarty membuka jendela dan dia sangat senang ketika angin sepoi-sepoi masuk. Di dalam gedung itu, Lin Yuan melakukan beberapa pekerjaan rumah. Lin Yuan berusia 18 tahun. Dia adalah pemilik toko makhluk spirit kecil meskipun orang-orang di dunia bisa menggunakan spirit kai untuk mendorong pertumbuhan makhluk hidup. Bagi dia itu seperti dongeng yang mustahil. Dia sudah lemah sejak kecil dan dia sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan Spirit Kai sejak dia berusia 8 tahun. Dia tidak bisa meningkatkan kondisi fisiknya dengan Spirit Kai seperti orang normal. Apalagi mengontrak makhluk spirit kelas tinggi. Dia memeriksa spesies yang disebut Lililu. Itu adalah makhluk kelas normal dan kualitasnya dari normal hingga rendah. Makhluk spirit itu, dia menyadari bahwa menutup cahaya dengan kain tidak cukup. Cuacanya terlalu panas. Dan tidak ada cara untuk mendinginkan keadaan. Smarty melihat bahwa Lililu hampir layu. Sebagai tanaman spirit tipe penyembuhan kelas terendah, itu tidak kompetitif sama sekali. Bahkan lebih buruk daripada tanaman merambat green creeper yang digunakan untuk pakan ternak. Sebagai tanaman roh penyembuh dengan peringkat terendah, itu benar-benar tidak kompetitif. Bahkan lebih buruk daripada tanaman green creeper yang digunakan untuk pakan. Di dunia sejak kebangkitan kunci roh, semua makhluk roh dibagi berdasarkan grade dan kualitas. Apapun di bawah grade tembaga dianggap grade rendah. Hampir tidak ada yang mau menghabiskan sumber daya untuk membesarkan makhluk roh grade rendah. Karena jika dibandingkan, makhluk grade tinggi jauh lebih mudah untuk berevolusi. Sama seperti dalam 100 tahun terakhir, tidak ada yang pernah mendengar tentang 100 pertanyaan. Tentang evolusi makhluk seperti burung terbang bernama Yinyin. Yinyin datang untuk mengantarkan obat Lin Yuan. Spesies makhluk ini adalah burung suara. Dia berterima kasih kepada Yinyin untuk itu dengan tubuhnya yang lemah. Mengontrak makhluk grade rendah seperti Smarty dan Yinyin membuatnya pusing selama 2 minggu. Apalagi merasakan kunci roh untuk membesarkan mereka dan membantu mereka naik level. 1 jam kemudian, mereka terlihat bosan. Smarty bertanya apakah manusia suka tidur lama. Karena masih belum ada orang di jalan, Lin Yuan bertanya apa yang dia bicarakan. Dia memutuskan untuk menarik perhatian semua orang dengan memberitahu mereka bahwa mereka punya creeper hijau. Seorang gadis kecil yang memegang kucing bersama ibunya lewat. Dia memperhatikan makhluk 100 pertanyaan seperti Kiki. Yang dia pegang, Smarty menyambut mereka dan menawarkan creeper hijau. Kaki berkomentar bahwa bulu Smarty sangat kering dan abu-abu sehingga jelas itu sisa. Itu tidak bisa dibandingkan dengan miliknya. Secara alami Smarty merasa tersinggung. Dia berargumen bahwa mereka dari spesies yang sama. Dia menantangnya dengan permainan gunting batu kertas. Jika dia punya nyali, Lin Yuan memberitahunya untuk tenang juga. Tidak mungkin mereka bisa bermain gunting batu kertas dengan cakar seperti itu. Dia menyarankan untuk berjalan-jalan untuk menghiburnya. Sebagai gantinya mereka pergi. Karena tidak ada pelanggan juga, Smarty menyarankan untuk membeli daging. Dia mencoba membenarkan dengan mengatakan bahwa jika dia makan sedikit lebih banyak daging babi kecap, dia pasti akan jadi lebih pintar dan tidak akan kalah. Wen terlihat seperti menahan tawanya, ingin mencoba menghibur Smarty. Dengan memberitahunya bahwa meskipun dia tidak sepintar 100 pertanyaan lainnya, makhluk, dia murah. Smarty menjawab bahwa mendengar itu membuatnya merasa lebih buruk. Lin Yuan merasa buruk karena dia tidak bisa merasakan kunci roh. Smarty berteriak padanya untuk melihat ke kiri. Untuk kejutan, ada babi bersenjata tumpul. Dia bertanya-tanya apa yang dilakukannya dekat taman. Dia pikir ada sesuatu yang terjadi di peternakan Smarty sambil mengeluarkan air liur. Menyerang gunung daging babi rebus liar yang tiba-tiba muncul. Lin Yuan menangkapnya karena dia hanya akan membunuh dirinya sendiri. Dia tidak mungkin mengalahkannya. Dia menyadari bahwa itu marah. Secara alami, mereka adalah makhluk yang sangat lembut biasanya. Apa yang dilakukan Smarty seharusnya tidak membuatnya marah. Dia berlari secepat mungkin. Saat babi berarmor tumpul itu mengejar mereka, Lin Yuan merasa lebih lelah dari biasanya. Smarty memperhatikan napasnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Tiba-tiba dia tersandung. Dia memeluk Smarty erat-erat untuk melindunginya. Ingin meskipun jelas ketakutan melindunginya. Smarty juga. Dia siap menghadapi daging babi rebus ini. Lin Yuan bisa merasakan bahwa dia akan pingsan. Dia menyuruh mereka untuk lari. Tiba-tiba kesadarannya tertransportasi. Seseorang memanggil namanya. Dia melihat gelang tembaga besar yang dikenalnya. Itu adalah gelang tembaga yang hilang saat dia berusia 8 tahun.
Itu menghilang setelah darahnya mengenai gelang itu. Cahaya bergerak ke arah pergelangan tangannya. Saat gelang itu bersinar terang, Lin Yuan mulai merasakan sensasi yang familiar. Itu adalah kunci roh yang sudah lama tidak bisa dia rasakan. Sejak dia berusia 8 tahun dan sekarang kembali, dia mengenakan gelang itu di pergelangan tangannya. Dia bangkit, Smarty yang sedang dikejar oleh babi berarmor tumpul. Melihat bahwa dia sudah bangun, ingin mendesaknya untuk memikirkan sesuatu. Tetapi bahkan dengan sedikit kunci roh itu, tidak ada cukup waktu untuk melakukan apapun. Pergelangannya bersinar dan begitu juga mata kiri Lin Yuan. Dia melihat jendela status dari babi berarmor tumpul ini. Namanya Zai, itu adalah grade normal. Level 3 dan tipe pertahanan dengan kualitas domain normal. Dia bisa melihat informasi dengan cepat dan melihat bahwa itu berada di level 3. Dia khawatir karena Smarty dan yang lainnya bahkan belum level 1. Dia menyuruh Smarty untuk menghindar karena itu akan menyerang dari kanan. Tetapi itu tidak cukup, meskipun dia hampir menghindar. Selisih kekuatan mereka masih terlalu besar. Dia butuh lebih banyak kekuatan. Dia berharap gelang itu terikat padanya, ingin melepaskan gelombang suara sebagai balas dendam karena menyakiti Smarty. Lin Yuan menyadari bahwa cahaya itu sama dengan yang ada di tubuh Yin Smarty dan tubuh Yin bersinar Lin Yuan. Berpikir mereka berevolusi karena kekuatan gelang itu. Babi bersenjata tumpul mengaum keras. Smarty berusaha bertahan agar tidak terbang jauh. Dia bertanya pada Yin bagaimana suara babi itu lebih keras dari suaranya. Lin Yuan tahu bahwa meskipun mereka berevolusi, jarak antara level 1 dan level 3 masih terlalu besar. Dia tahu titik lemah babi itu. Smarty mengungkapkan bahwa babi panggang itu terlalu kuat. Yin bertanya pada Lin Yuan apa yang harus mereka lakukan. Dia menginstruksikan Yin untuk bernyanyi agar menarik perhatiannya. Nada apapun asal cukup keras. Dia memberikan yang terbaik dan nada falsnya memengaruhi babi. Untungnya bagi Lin Yuan, dia kebal terhadap ini setelah menjadi mitra sparring. Lebih dari 400 kali sebelumnya, babi itu mengalihkan perhatiannya ke Yin dan mulai mengejarnya. Dia menyadari bahwa dia telah menjadi pengganti Smarty. Lin Yuan menginstruksikannya untuk berbalik dan menyerang matanya karena jika tidak bisa melihat, babi itu akan berhenti. Yin akan menggunakan sebuah gerakan. Tubuhnya bersinar tetapi tidak berhasil. Dia merasa aneh bahwa dia tidak bisa menggunakan gerakan itu. Lagi energi spiritual Lin Yuan habis pada waktu yang paling buruk. Dia memohon pada gelang untuk bertahan sedikit lebih lama. Yin merasakan energi kembali. Jadi dia melanjutkan menyerang. Dia mengarahkan bulunya untuk menutupi mata babi. Sementara babi itu menggoyangkan tubuhnya. Sekarang giliran Smarty. Smarty melesat ke arahnya. Dia menargetkan area tertentu di babi. Dan itu adalah hidungnya. Babi itu mundur dan secara tidak sengaja menabrak Smarty. Dan itu membuat Smarty pusing. Dia mengonfirmasi dengan Lin Yuan apakah mereka sudah menang. Lin Yuan yang hampir tidak bisa bertahan menjawab yang mereka luar biasa dalam mengejarnya. Dan kemudian dia pingsan. Yin dan Smarty terkejut. Babi itu berlari secepat mungkin tetapi tiba-tiba berhenti ketika seseorang memblokir jalannya. Ada seorang pria di kursi roda dan seekor binatang di pangkuannya dan dia dibantu oleh seorang wanita. Dia bertanya-tanya mengapa ada babi bersenjata tumpul di sana. Mata wanita itu membelalak. Ketika dia melihat bulu dari babi itu, dia bisa mengenalinya dari yang kecil di rumah Lin Yuan. Dia memberitahu Old Li bahwa dia akan meninggalkan babi tumpul. Di rumah Lin Yuan, dia bilang kepada kakek Li bahwa dia akan meninggalkan yang tumpul babi bersenjata ke dia sementara dia pergi mencari Lin Yuan dulu. Dia menyuruhnya untuk cepat dan pergi. Mata Li berubah merah. Saat dia meminjam kekuatan binatangnya, kesadaran Lin Yuan kembali ke tempat itu lagi. Dia sudah kehilangan hitungan berapa lama dia berjalan di sana sejak saat itu. Dia telah memimpikannya. Itu adalah tempat di mana gelang itu berada. Dia berterima kasih kepada itu karena telah membagikan kekuatan spiritualnya di saat krisis. Seolah-olah itu menjawab, gelang itu bersinar terang. Lin Yuan memperkirakan bahwa tempat itu sekitar 40-50 meter persegi. Dia bertanya-tanya apakah itu yang disebut ruang internal dari makhluk roh. Dia bertanya apakah itu kemampuannya. Lin Yuan memeriksa layar status makhluk rohnya. Mobius, spesies yang tidak diketahui di tingkat normal. Satu yang memiliki atribut ruang dan mistis. Mobius memiliki 2 keterampilan dasar. Data sejati yang mengekstrak informasi tersembunyi di luar apa yang bisa dilihat mata dan pikiran tenang. Keterampilan pasif yang menstabilkan ruh. Dan dapat menahan status negatif saat dia naik level. Lin Yuan sudah tahu kekuatan data sejati. Dan dia curiga pikiran tenang mungkin terbentuk dari membantu Yin berlatih menyanyi. Dia terkejut melihat bahwa itu memiliki sifat eksklusif. Biasanya hanya mereka yang telah mencapai peringkat perunggu yang memilikinya. Tingkat normal memiliki sifat eksklusif. Membuat dia berpikir bahwa itu bisa jadi harta ilahi legendaris. Atau keturunan fantasi. Mobius memiliki sifat unik. Itu dapat menampung makhluk roh yang level awalnya tidak boleh melebihi miliknya. Itu hanya naik level ketika makhluk yang ditampung melakukannya dan menyalin keterampilan awal makhluk itu. Tanpa mendapatkan yang baru saat naik level dan setiap peningkatan peringkat. Meningkatkan kapasitas penampungannya sebanyak 1. Setelah membaca itu, dia menyadari bahwa itu hanya bisa membentuk kontrak dengan binatang roh tingkat 1 normal. Dan Mobius hanya bisa naik level setelah dia membesarkannya. Untuk kontrak 1 lagi, dia harus membesarkan binatang roh tingkat 1. Sampai itu naik ke peringkat yang level 10. Membesarkan binatang roh peringkat rendah sudah sangat mahal. Dengan cara ini, bahkan seseorang yang kaya pun akan bangkrut dalam hitungan menit.
Belum lagi betapa bangkrutnya dia saat itu mencoba memikirkan hal itu dengan positif. Karena itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setidaknya dia bisa merasakan kekuatan spiritual sekarang. Dan mungkin di masa depan akan ada kesempatan untuk membalikan keadaan. Tiba-tiba dia mendengar seseorang bertanya kepada dokter mengapa dia belum bangun. Padahal sudah setengah hari dan diagnosisnya hanya syak mental dan sedikit lemah. Dia mengenali suara itu sebagai tante Jang dari sebelah. Dia sadar bahwa sudah waktunya untuk keluar. Ketika dia bangun, ingin mencubitnya sementara Smarty menamparnya untuk membangunkannya. Dia bangkit dan memberitahu mereka bahwa dia baik-baik saja. Dia bertanya mengapa mereka begitu khawatir sampai tidak bisa berbicara dengan benar. Jang merasa lega akhirnya melihatnya terbangun. Dokter memberitahunya bahwa tantenya khawatir sakit. Dia diberikan pemeriksaan lagi sebagai langkah berjaga-jaga. Lin Yuan menjawab bahwa itu tidak perlu. Tetapi Zhang menunjukkan bahwa dia tidak sadarkan diri. Selama hampir 10 jam, dia menasihatinya untuk dirawat jika dia sakit. Terutama jika dia tidak ingin penyakit kecil berubah menjadi besar. Dia tidak punya pilihan selain setuju dan berbaring kembali. Li dan Zhang dari sebelah selalu merawatnya dengan baik dan adik perempuannya. Tetapi dia memutuskan untuk tidak memberitahunya tentang kontrak dengan Mobius. Ketika dokter menggunakan bisnya, data ditampilkan kepada Lin Yuan. Makhluk spirit itu adalah ikan mas fimba pembersih dari spesies Cyprianus. Itu adalah makhluk berkualitas elit tingkat 4 tipe air. Ia memiliki dua keterampilan. Yang pertama adalah sapuan ekor, di mana ia melompat dan menyerang dengan ekornya. Yang kedua adalah bersihkan. Ia dengan lembut menyerap trauma mental di sekitarnya untuk membantu menenangkan keadaan mental yang tidak normal. Seperti yang diharapkan dari makhluk elit, ia memiliki keterampilan yang sangat langka. Dokter menyatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Lalu dia pergi karena dia memiliki istri yang menunggu di rumah untuk makan malam. Makhluk merah dan putih milik Li membawa mereka makan malam. Li membuat makanan bergizi itu khusus untuk Lin Yuan. Tetapi Zhang tidak memaksakan dirinya untuk memakannya. Tetapi tentu saja dia tidak berani. Smarty dan Yinyin sangat senang karena baunya enak dan itu adalah daging babi rebus. Ketika dia melihat kelinci itu, dia teringat betapa makhluk itu selalu cukup misterius. Itu tidak sehidup kelinci teror lainnya, rasa ingin tahunya membuatnya melihat. Tapi semua detailnya hanya tanda tanya. Dia menyadari bahwa itu bukan kelinci teror sama sekali. Setelah pulih, Lin Yuan pergi jogging, dia sudah kehabisan napas. Dia sudah jogging selama 1 jam setiap hari sejak keluar dari rumah sakit. Itu masih cukup berat baginya karena dia tidak memiliki kunci roh. Dia harus membangun tubuhnya sejak usia muda, mungkin dia juga harus menyerah pada profesi tempur, dan mempertimbangkan jenis kehidupan yang lain. Li dan Zhang telah membeli sayuran, dan dalam perjalanan kembali, mereka melihatnya. Li bertanya apakah dia bangun pagi untuk berolahraga. Dia menjawab bahwa dia berusaha untuk tetap sehat. Lin Yuan menggunakan kemampuannya kepada Li dan itu menunjukkan detail tentang cacing pemakan tulang. Sumbernya adalah cacing dari tulang yang membusuk dan itu berada di peringkat platinum atau lebih tinggi. Itu memiliki elemen racun biologis yang menyebabkan kutukan mental. Cacing sutra tulang yang membusuk menggali ke dalam daging dan mengorbankan dirinya untuk membentuk gangren pemakan tulang. Li menyegel racun yang sangat kuat itu di kakinya. Selama bertahun-tahun, itu membuatnya menyimpulkan bahwa dia harus setidaknya berperingkat raja jika itu benar. Dia berspekulasi bahwa binatang Paman Li pasti juga terluka dan mengambil bentuk itu untuk pulih. Yang pasti adalah Li telah menyembunyikan beberapa kekuatan serius. Mereka menyuruhnya untuk menghubungi mereka jika dia membutuhkan sesuatu. Lin Yuan memberitahu mereka untuk tidak terlalu khawatir tentangnya. Mereka telah merawatnya sejak saat itu. Jadi itu membuatnya ingin tahu apakah ada cara untuk menyembuhkan luka Li. Dan jika dia bisa melakukannya, dia mengganti pakaiannya dan pergi ke tokonya. Binatang pertama di sana adalah Green Creeper dari keluarga Hexastar. Subgrup Creepfin, itu berada di level normal 1. Tipe rumpu dan kualitas normal. Dia terkejut melihat bahwa itu berubah menjadi elite. Padahal kemarin hanya kualitas normal. Dia menyadari bahwa kunci rohnya bocor. Dia sedang menyalurkannya ke makhluk roh, membuat mereka menyerapnya dan berevolusi. Dia mencoba meningkatkan kesulitan dan membuat Green Creeper menjadi tipe penyembuhan. Lililo, binatang itu berubah bentuk dan ketika dia memeriksa, itu telah menjadi Lililo dari keluarga Cresslesi genus Ionium. Itu adalah tingkat elite grade 1, tipe kayu kualitas normal, dan memiliki skill penyembuhan yang dapat memulihkan luka luar, serta skill aroma yang volatil. Dengan wangi rumput yang segar bisa mengurangi ketegangan, dia senang skill itu berhasil. Sekarang nilainya setidaknya 10 kali lipat lebih berharga. Dia memanggil Smarty dan Yinyin untuk melihatnya. Yinyin dengan gembira mengumumkan padanya bahwa mereka telah naik level. Dia memeriksa statistik mereka dan Smarty. Sibis 100 pertanyaan dari keluarga Faladay. Kucing cerdas ini berada di tingkat normal grade 2. Makhluk ini adalah tipe psikis. Dengan skill kualitas normal, skillnya adalah ingatan yang tepat, yang bisa mengingat setiap detail terakhir saat menghafal sesuatu. Smarty dengan bangga menyatakan bahwa dia dulu bisa mengingat 1 potong daging babi rebus, tapi sekarang dia bisa mengingat 30. Lalu dia memeriksa statistik Yinyin. Dia adalah burung suara dari keluarga Warbler, genus pecinta lagu dan dia berada di tingkat normal grade 3. Makhluk tipe suara dengan skill kualitas normal. Dia menunjukkan betapa banyaknya peningkatan dalam nyanyiannya. Lin Yuan sangat senang. Dia mengklaim bahwa dia telah menemukan jari emasnya.
dan mereka akan menjadi kaya. Kemudian, dia menyadari bahwa ini lebih dari sekadar menjadi kaya. Mengembangkan makhluk roh itu sangat sulit. Selain dari sedikit makhluk yang berevolusi secara alami, kebanyakan memerlukan seorang pencipta untuk menggunakan banyak bahan berharga dan obat-obatan hanya untuk mendapatkan kesempatan berevolusi. Makhluk roh yang telah mencapai ambang batasnya dan dia bisa melakukannya semua sendiri. Dia menyadari bahwa ini adalah kemampuan yang luar biasa. Banyak orang akan membunuh untuk itu. Satu langkah salah dan seperti pepatah, pohon tertinggi menangkap angin paling banyak. Wan sadar bahwa dia belum bisa melindungi dirinya sendiri. Jadi dia mencatat dalam pikirannya untuk tidak membocorkan rahasia ini. Untuk menggunakan kemampuan ini dengan aman, dia harus menjadi pencipta langkah demi langkah. Menggunakan profesi itu sebagai penutup adalah satu-satunya cara untuk tetap aman dalam jangka panjang. Jika tidak, dia hanya akan meminta masalah. Dia terbenam dalam pikirannya, sampai dia tidak menyadari telepon berdering sampai Yinyin. Yinyin dan Smarty menunjuk bahwa dia ingat seseorang akan datang untuk mengontrak makhluk beast pertamanya. Itu adalah Xiao Shuai. Dia bertanya bagaimana perasaannya. Dia menjawab bahwa dia merasa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dia juga berencana untuk membersihkan halaman belakang. Itu mengejutkannya, dia jadi khawatir. Karena dia tidak memiliki kunci spirit untuk membantunya, dia menyuruhnya untuk tidak mengutak-atik halaman belakang. Sampai dia pulang, dia meyakinkannya bahwa itu tidak ada yang serius. Hanya sedikit merapikan, dia bilang jangan khawatir. Dia mengingatkan janji mereka bahwa dia harus belajar dengan giat di sekolah dan tidak menyia-nyiakan bakatnya. Dia menjawab bahwa dia sudah tahu. Dan dia bertekad untuk tidak mengecewakannya. Kelas akan dimulai dalam 2 hari ke depan. Dan mereka akan mengontrak makhluk spirit pertama mereka. Itu adalah acara penting, sementara kualitas dan tingkat makhluk spirit sangat krusial. Level profesional spirit juga mempengaruhi kinerjanya dalam pertempuran untuk profesi tempur. Rentang kompatibilitas juga berbeda untuk setiap jenis. Jika mereka memilih makhluk spirit yang tidak sejalan dengan afinitas mereka, akan sangat sulit untuk membentuk kontrak. Dan mereka bahkan bisa mengalami kerusakan pada kekuatan mental mereka. Bahkan untuk profesi tipe life seperti pengrajin atau penenun, mereka perlu pemahaman yang mendalam dan jangka panjang tentang makhluk spirit untuk bisa menggabungkan bahan spiritual bersama. Apalagi, kelas mereka ditujukan untuk melatih profesional tipe tempur. Jadi sinergi antara makhluk spirit mereka adalah sesuatu yang harus mereka pertimbangkan dengan sangat hati-hati. Kelas dibubarkan, Shuai diminta untuk tinggal sebentar. Guru bertanya apakah dia ingin mempertimbangkan kembali makhluk spirit yang akan dia kontrak. Dia sadar akan situasi keluarganya. Tetapi bakatnya sangat luar biasa. Pemilihan 100 putra federasi akan segera datang. Dan dia disarankan untuk tidak melewatkan kesempatan ini. Dia jadi murung setelah itu. Sementara di rumah Lin Yuan senang karena dia sudah selesai. Dia meningkatkan 300 lili luaras ke tingkat elite. Seharusnya bernilai setidaknya 20.000 koin federasi. Dengan ini, dia bisa membeli makhluk roh kelas tinggi untuk Jui kontrak. Tiba-tiba ponselnya berdering. Itu dari nomor yang tidak dikenal. Dia pikir itu pelanggan baru. Waktunya sempurna karena dia sudah mau menyelesaikan hari. Dia bertanya siapa itu. Orang di sisi lain mengangkat suaranya. Saat dia bertanya apakah dia adalah Waliu, dia diberitahu bahwa Yu berencana untuk mengontrak kumbang abu-abu. Dia memiliki bakat yang luar biasa. Dan itu akan menjadi sia-sia. Kumbang abu-abu adalah makhluk roh kelas normal yang bisa dibeli seharga 200 koin. Itu sangat agresif. Keterampilannya tidak berharga dan pada dasarnya tidak ada yang mengontrak mereka. Mereka hanya baik sebagai pakan untuk pemangsa serangga kelas tinggi. Guru itu memberitahunya bahwa rentang afinitas Shu mencakup semua jenis makhluk roh bertahan. Mungkin hanya ada beberapa orang di seluruh Violet Thorn City dengan bakat seperti itu. Dia meminta agar Wali menyiapkan makhluk roh kelas elite. Untuk kontrak pertama makhluk rohnya, dia menjawab bahwa dia mengerti dan berterima kasih padanya. Dia berjanji untuk mengirimkan makhluk roh yang sesuai ke sekolah dalam 2 hari ke depan. Untuk kelas elite, dia perlu mendapatkan setidaknya 100.000 koin federasi. Dia kekurangan waktu. Dia harus meningkatkan semua makhluk hijau kelas normal itu menjadi kelas elite. Dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan makhluk roh bertahan kelas elite tingkat atas untuk Xiao Shuai. Keesokan harinya, Lin Yuan terlihat seperti zombie setelah semalaman melakukan transmisi kunci roh. Tetapi dia senang karena berhasil menyelesaikannya tepat waktu. Pasar makhluk roh adalah tempat yang mencurigakan, jadi dia menutupi bahkan gelangnya sebagai langkah berjaga-jaga. Dia bertanya pada Smarty apakah dia benar-benar yakin ingin ikut. Smarty menjawab ya dan pernyataannya. Smarty yang baik adalah Smarty yang menjaga rumah, tidak bekerja padanya lagi. Selain itu, menawar adalah salah satu tugas dari 100 pertanyaan. Lin Yuan telah memperhatikan bahwa Smarty menjadi keras kepala dan tidak patuh sejak dia berevolusi. Kendaraan telah tiba dan sopir memberitahu penumpang untuk menunggu. Di belakang garis kuning, bus ditarik oleh makhluk roh kuda. Bus itu terlihat berbeda dari yang Lin Yuan tahu. Smarty menjawab. Itu karena dia sedang membaca buku sejarah dan bukan panduan transportasi modern. 1 abad setelah kebangkitan kunci roh, berbagai makhluk roh telah menggantikan beberapa mesin baja tua mereka. Sopir memberitahu mereka untuk berpegangan erat, lalu mereka melaju. Itu benar-benar cepat dan Smarty terjatuh dari jendela. Untungnya Hao bisa menangkapnya. Sopir bertanya pada Lin Yuan apakah dia juga menuju ke pasar makhluk roh. Jika iya,
Dia memilih hari yang tepat untuk itu. Lin Yuan bertanya mengapa. Sopir bertanya apakah dia tidak melihat berita. Beberapa hari yang lalu, sebuah celah dimensi terbuka sekitar 30 mil di luar Kabupaten Zir. Butuh waktu 2 hari penuh bagi para penjaga duri ungu untuk memburu semua serangga aneh yang keluar dan mengendalikan situasi. Mereka bilang, sekelompok penjaga duri ungu masih ditempatkan di dekat celah yang kebetulan terbuka tepat di sebelah basis pemeliharaan makhluk roh. Makhluk-makhluk itu baik dibunuh atau terluka dan beberapa karyawan yang berhasil melarikan diri sedang menjual yang terluka di pasar. Sekarang mereka tahu bagaimana babi bersenjata tumpul itu bisa keluar. Sopir memberitahunya bahwa sekelompok babi bersenjata tumpul melarikan diri. Dan dia berhasil mendapatkan satu dengan harga murah kemarin. Dia berbagi bahwa setelah disajikan di meja, seluruh keluarganya langsung menyantapnya dan mereka menggantung sisanya untuk diawetkan. Lin Yuan menjawab bahwa itu luar biasa dan dia meminta untuk diturunkan di persimpangan terdekat dengan kios. Itu hebat. Karena makhluk ruh yang terluka parah dan cacat pasti tidak akan terlalu mahal. Ada tawaran yang bisa ditemukan. Beberapa saat kemudian Lin Yuan sampai dan melihat sekeliling. Smarty memberitahunya untuk meninggalkan sisanya padanya. Dia bertanya jenis makhluk roh apa yang mereka beli dan anggaran mereka. Lin Yuan menjawab bahwa itu akan menjadi makhluk roh elite bertahan dan untuk harganya itu sekitar setidaknya 100.000 koin federasi. Smarty terkejut karena mereka hanya punya kurang dari 20.000 dalam tabungan. Dia berencana untuk menukar creeper hijau dan lili lowara yang dia tingkatkan semalam, grade normal. Lowara yang dia tingkatkan semalam adalah peringkat normal. Green creeper harganya antara 1.500 sampai 3.000. Jadi meskipun mereka menukar 20, mereka masih kekurangan uang. Beberapa tanaman menarik perhatiannya karena sepertinya mereka memanggilnya. Dia sekarang bisa merasakan dengan jelas insting pendekatan dan penolakan dari makhluk ruh lainnya. Semakin terang cahaya, semakin ramah auranya. Dia melihat kolam yang jernih, ikan mas, anggrek nether, bunga lili salju, dan tangan giok 1000. Dia bertanya-tanya apakah jangkauan afinitasnya benar-benar seluas itu. Dia memiliki afinitas tinggi untuk tipe penyembuhan dan dukungan. Dan makhluk ruh tipe tanaman secara naluriah tertarik padanya. Afinitas Chu adalah dengan tipe defensif. Smarty menunjukkan sesuatu padanya. Harga penjualnya di 80.000, tapi Smarty menawarnya hingga 10.000. Sampai tawaran akhir penjual adalah 60.000 dan Smarty bersikeras di 20.000. Makhluk roh yang dinegosiasikan adalah kelinci berbulu keras dari spesies Leporidae rodentia. Itu adalah tingkat elite grade 1, tipe defensif kualitas normal. Dengan skill bernama kulit keras yang membuatnya tumbuh perisai keratin yang kuat di kulitnya untuk memblokir kerusakan. Lin Yuan meminta maaf kepada penjual karena perilaku ceroboh Smarty. Smarty tidak senang karena dia seharusnya bisa mendapatkannya dengan 20.000 jika dia terus menawar. Lin Yuan membisikkan padanya dan menyarankan agar mereka berkeliling dulu. Hal berikutnya yang mereka cek adalah kura-kura darat dari spesies Tetsudinidae Geoceloni. Tipe defensif grade normal tingkat 3 dengan kualitas normal. Skillnya bernama membesar, di mana ia meningkatkan ukuran tubuhnya dengan menarik kepala dan anggota tubuhnya ke dalam cangkangnya untuk membantu memblokir kerusakan. Lin Yuan menilai bahwa grade-nya terlalu rendah dan dia tidak punya waktu untuk menaikkannya. Smarty menambahkan bahwa itu juga bergerak lambat. Setelah itu, mereka melihat Phantom Claw Fox dari spesies Vulpini. Itu adalah tingkat elite. Grade 1 tipe defensif dengan kualitas normal. Memiliki skill bernama gulung, yang melingkarkan tubuhnya menjadi busur dan bergerak dengan mengguling, memblokir kerusakan dengan suara yang dipadatkan roh. Itu tidak jauh berbeda dari kelinci. Smarty menambahkan bahwa itu tidak akan bisa melindungi Shuai karena itu pemalu. Smarty menyarankan untuk mempertimbangkan kelinci berbulu keras. Itu tidak jauh berbeda dari kelinci. Smarty menambahkan bahwa itu tidak akan bisa melindungi Shuai karena itu pemalu. Smarty menyarankan untuk mempertimbangkan kelinci dengan kulit yang keras. Sekali lagi Lin Yuan ingin terus mencari. Karena dia harus sangat berhati-hati tentang ini setelah melihat-lihat, dia berada di yang terakhir. Itu adalah domba tanduk melingkar dari spesies Caprovis. Itu adalah grade elite. Level 7 tipe batu dengan kualitas sempurna. Itu memiliki skill parry, di mana ia menggunakan tanduk besarnya untuk memblokir dan bertahan. Juga serangan tanduknya menghantam target dengan tanduk besarnya dari kawanan. Lin Yuan melihat anak muda dengan kualitas sempurna dan bahkan memiliki skill bistro tipe kontrol. Itu memiliki semua yang dimiliki yang lain kecuali untuk serangan tanduk. Karena sebagai gantinya, itu memiliki tanduk kejut. Ini memungkinkan untuk menyerang target dengan tanduk yang bergetar, menyebabkan kelumpuhan melalui getaran frekuensi tinggi. Dia ingin membelinya seharga 100.000. Pria itu memberitahunya untuk menunggu karena dia akan memanggil istrinya untuk memeriksa. Smarty memberitahu Lin Yuan bahwa dia memeriksa harga secara online kemarin. Dan domba tanduk melingkar hanya sekitar 50.000, bahkan yang langka pun paling banyak 90.000. Dia bertindak seperti perilaku orang kaya baru dengan tawarannya. Lin Yuan menjelaskan bahwa dia hanya menunjukkan ketulusan. Dia berkomentar bahwa Smiley masih hijau ketika datang untuk menawar. Penjual memberinya 120.000 koin federasi sebagai harga terakhir. Baik Lin Yuan dan Smarty berpikir dia adalah penipu. Lin Yuan merasa sedih karena tidak ada makhluk ruh defensif lain yang tersisa. Jika itu masalahnya, mungkin dia harus membayar domba tanduk melingkar yang overpriced. Tiba-tiba seorang penjual mengumumkan bahwa daging bistro
sudah habis terjual. Para pembeli bisa melihat lebih banyak bistro yang terluka parah dan mereka menyarankan agar dia memotongnya. Mata Lin Yuan berkilau ketika dia mendengar tentang bistro yang terluka parah. Smarty mengingatkannya bahwa ini bukan waktu untuk memikirkan daging babi rebus. Pria itu merasa kasihan pada makhluk-makhluk malang itu di dalam. Dan kepada para pembeli yang terus menunggu, dia mendorong mereka untuk melihat. Hanya ada 3 yang tersisa, jadi dia berjanji kepada mereka bahwa jika mereka membelinya, mereka pasti akan dijamin mendapatkan keuntungan. Kebanyakan orang pergi, karena mereka sudah ingin yang sudah dipotong, mereka tidak tahu bagaimana menyembuhkan mereka. Dan uang untuk menyewa seorang pencipta, jadi mereka tidak tertarik. Yan pergi ke depan dan penjual memberitahunya bahwa dia sudah terlambat, karena semuanya sudah terjual habis dan stand tidak akan menjual daging binatang lagi. Dia menjelaskan bahwa dia bukan di sana untuk membeli daging, tapi ingin melihat binatang roh di dalamnya. Lin Yuan memperhatikan bahwa bos terlihat tidak stabil, jadi dia berpikir jika dia bernegosiasi sekarang, dia mungkin akan diusir, tapi dia berbeda sekarang. Dia memiliki keterampilan pikiran tenang dan melihat bagaimana penjual lebih tenang sekarang. Sepertinya itu sudah mulai berpengaruh. Penjual memberitahunya bahwa dia tidak terlalu tua, dan dia bisa memanggilnya yang, di dalam ada 3 makhluk roh yang terluka parah, jadi dia membawanya ke sana. Dia menunjukkan kepada mereka laba-laba penyemprot jaring, mereka terlihat cukup sehat dari depan. Tapi perut mereka sudah robek, dengan kondisi seperti itu mereka tidak akan bertahan lebih dari 2 hari. Smarty mengeluh bahwa baunya busuk, laba-laba penyemprot jaring ini termasuk spesies Aranomorphes araneti, itu adalah tingkat normal tipe racun level 10. Makhluk roh berkualitas sempurna, memiliki keterampilan bernama benang lei, di mana ia mengeluarkan sutra laba-laba yang tajam dan sulit terlihat sepanjang jalur geraknya. Ia juga memiliki jaring racun yang menyemprotkan jaring yang dicampur racun. Lin Yuan tahu bahwa jika bukan karena celah dimensi, mereka akan menjadi makhluk roh peringkat tembaga. Dalam waktu singkat, jadi mereka adalah temuan yang hebat. Jika mereka tidak terluka, mereka mungkin akan terjual seharga 300.000 koin federasi di setiap jaring bintang. Penjual memberitahunya bahwa makhluk roh tipe dukungan dengan kemampuan kontrol dan racun bisa terjual dengan harga lebih tinggi, tapi sekarang dia akan beruntung jika mendapat 150.000 koin federasi. Untuk keduanya digabungkan, Lin Yuan menyatakan bahwa dia ingin membeli kedua laba-laba penyemprot jaring itu. Tapi dia tidak punya cukup uang, jadi dia menyarankan untuk menukarnya dengan makhluk roh. Kakak yang berbagi bahwa setelah dia selesai dengan batch itu, dia berencana membuka basis pembiakan makhluk roh baru dan memulai dari awal. Jadi dia mungkin tidak benar-benar membutuhkan makhluk roh yang dia tawarkan untuk ditukar. Di dalam hatinya, dia menyadari bahwa anak-anak akan selalu menjadi anak-anak dan dia berharap sia-sia. Lin Yuan bertanya apakah dia akan mengubah pikirannya jika mereka adalah makhluk elit. Great Green Creepers. Si penjual bertanya apakah dia ingin menukar dengan Great Elite. Green Creepers. Dia memeriksa kualitasnya. Lin Yuan yakin dengan kualitas mereka. Dia mendorongnya untuk datang ke tempatnya dan memeriksa. Mereka pertama yang tahu bahwa Green Creepers Great Elite tidak ternilai. Siapapun yang mau menjualnya biasanya meminta harga 2 kali lipat dari harga pasar. Dia menunjukkan kepada kamu dan makhluk roh terakhir yang mereka miliki. Mereka mencurahkan hati dan jiwa mereka ke dalam yang satu itu adalah badak batu aks di bawah spesies Bovidae/Bison level 10 tipe bumi Great Elite. Itu berkualitas epik, memiliki keterampilan bernama tanduk batu, di mana itu melapisi tanduknya dengan batu dan meluncurkan serangan yang sembrono dan mengorbankan diri. Keterampilan lainnya disebut pengorbanan, di mana ketika kontraktornya terluka itu dengan sukarela mengambil sebagian dari kerusakan. Mata Lin Yuan berkilau ketika dia melihat itu. Dia bertanya berapa harganya. Itu adalah pilihan yang baik karena itu adalah makhluk berkualitas epik yang hampir mencapai peringkat tembaga dan itu tipe defensif sempurna. Untuk Shu yang bertanya kepadanya apakah dia serius. Karena kondisinya tidak baik, dia menjawab bahwa itu sempurna. Dia menyarankan untuk membelinya dengan 200.000 koin federasi. Yang bertanya kepadanya apakah dia punya cara untuk menyembuhkan badak batu aks. Dia mempertimbangkan bahwa anak itu memiliki dukungan pencipta yang mengonfirmasi dengan Lin Yuan jika dia akan mengambil ketiga makhluk itu sebagai ganti Green Creepers Great Elite. Lin Yuan meyakinkannya bahwa Green Creepers tidak akan mengecewakannya. Smarty setuju bahwa Lin Yuan tidak berbohong, yang mempercayainya, dan sekarang dia akan mengambil ketiga makhluk roh. Dia bisa membongkar stand-nya dan mereka akan segera berangkat untuk melihat Green Creepers. Untung dia memiliki kotak kunci roh di sana. Dia hanya akan membungkus badak batu aks dan spider penyemprot jaring dan membawanya bersama. Dia melemparkannya dan itu menjadi lebih besar. Smarty bertanya apa itu. Dia menjawab bahwa itu adalah kotak kunci roh. Itu adalah penemuan paten dari logistik burung unta. Mereka bisa menyimpan makhluk roh di dalamnya dan ukurannya beradaptasi dengan kotak dan berat mereka diabaikan, membuatnya ringan dan mudah diangkut. Smarty terkejut mengetahui bahwa ada sesuatu yang bagus. Dia bertanya kenapa mereka tidak pernah menggunakannya. Lin Yuan menjawab bahwa keluarganya tidak pernah punya uang lebih untuk sesuatu seperti itu. Sebelum badak batu aks masuk, Smarty tidak percaya bahwa sesuatu yang sebesar itu benar-benar muat di sana. Kakak yang merasa sedih bahwa badak batu aks tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk berevolusi menjadi peringkat tembaga makhluk roh seperti kotak roh. Di peringkat tembaga setelah itu dia melepaskan kadal api bertanduk tumor. Ini dari kadal,
Keluarga kadal bertanduk, genunya berada di peringkat tembaga 7 dari 10 dan dengan kualitas normal untuk keterampilan. Memiliki taring yang bisa rontok saat menggigit, meninggalkan taringnya tertancap di tubuh target. Ia juga memiliki dash roar di mana setelah menggigit target, ia memutar dan berputar dengan tubuhnya sebagai inti untuk merobek daging dan tulang. Memiliki sifat eksklusif yaitu racun membakar di mana kelenjar racun yang berkembang terhubung ke kelenjar ludah, menginfuskan air liurnya dengan racun yang membakar. Ia menggelendot di atasnya. Dia bangga dengan makhluk roh ini. Jadi dia bertanya apakah kamu juga menganggapnya mengesankan. Kamu sangat terkesan sehingga memeriksanya dengan teliti. Ini adalah kesempatan langka untuk mengamati makhluk roh peringkat tembaga dari dekat. Sifat racun membakar memberinya keunggulan ofensif yang kuat. Yang mengamati bahwa dia luar biasa bisa menguasai pengetahuan khusus tentang makhluk roh. Di usia yang begitu muda, dia berpikir bahwa jika dia bukan seorang jenius alami, maka pasti ada seorang guru yang membimbingnya. Dia yakin bahwa dia membuat keputusan yang tepat kali ini. Tiba-tiba seseorang memanggil Yang. Para penjual lain mengeluh bahwa dia tiba-tiba memanggil kadal api bertanduk tumor. Tiba-tiba kulit kelinci mereka yang keras menjadi terlalu takut untuk dimakan. Begitu juga dengan monyet peri, dia meminta maaf dan memberitahu mereka bahwa mereka akan pergi segera. Yang, Lin Yuan, dan Smarty menaiki kadal api bertanduk tumor dan mereka melesat pergi. Itu jauh lebih cepat daripada kereta dan yang bertubuh tebal. Akhirnya mereka telah mencapai tujuan mereka. Yang berkomentar bahwa tempat Lin Yuan lebih dekat dari yang dia kira. Dia juga memperhatikan bahwa Lin Yuan dalam kondisi sangat baik. Karena kebanyakan orang tidak merasa mual saat pertama kali naik salah satu dari itu. Tapi itu tidak ada artinya bagi Yang karena sensasi sebenarnya baginya adalah menaiki makhluk roh yang terbang dan melihat dunia dari atas. Meskipun dia dan Smarty terlihat sangat mual setelah naik, dia tetap berterima kasih padanya. Karena itu adalah pertama kalinya dia menaiki makhluk roh peringkat tembaga. Dia membuka pintu sambil mengatur harapannya bahwa tempat itu agak biasa dan memberitahunya untuk merasa seperti di rumah. Yang tiba-tiba mengamati tempat itu dan dia bisa memberitahu bahwa itu tidak terlihat seperti tempat di mana seorang pencipta akan tinggal menyendiri. Jika tanaman hijau anak itu tidak memenuhi standar, maka kesepakatan mereka batal. Karena bisnis adalah bisnis, dia berpikir begitu sampai dia melihat tanaman hijau itu. Dia sepenuhnya yakin bahwa seorang pencipta terlibat karena tidak mungkin untuk membudidayakan tanaman hijau peringkat elite berkualitas tinggi tanpa bantuan seorang pencipta. Itu jauh melampaui harapannya. Mereka benar-benar berkualitas prima. Dianggap sebagai barang langka yang hanya sedikit pedagang yang bisa menemukannya. Di Starnet sebelum tanaman hijau itu berevolusi, dia menambahkan biji energi ke tanah sehingga sistem akar mereka semua berkembang. Lin Yuan yakin bahwa tidak ada masalah dengan kualitas mereka. Yang melihat bahwa getah dari potongan itu sangat kaya, dia menyadari bahwa anak itu tidak berlebihan. Ketika dia mengatakan itu adalah peringkat elite tingkat atas, dia berharap bahwa keberuntungannya akhirnya berbalik. Dia teringat pengalamannya saat mengunjungi seorang pencipta master untuk meminta bantuan mereka. Seseorang harus menawarkan bahan roh yang mereka suka. Pada levelnya, dia tidak punya cara untuk mendapatkan bahan-bahan itu. Jadi dia berpikir untuk mendekati Lin Yuan. Lin Yuan bertanya apakah dia puas dengan tanaman hijau itu. Dia menjawab bahwa dia sangat puas dan sudah saatnya mereka membicarakan harga. Dia mengakui bahwa semua tanaman hijau itu berkualitas prima peringkat elite. Mereka akan laku keras di Starnet seharga 30.000 per pot. Tawaran terbaiknya adalah 3.000 per pot dan dia akan mengambil 100 pot. Smarty terkejut saat mendengar angka-angka itu, jadi dia mencoba menghitungnya. Lin Yuan dengan cepat menerima tawaran itu. Dia kebetulan butuh banyak untuk menaikkan peringkat profesi kunci spiritnya, dan Clipper hijau adalah cara yang paling nyaman. Ini bukan transaksi kecil. Dan meskipun begitu, Yang memperhatikan bahwa pemuda itu sama sekali tenang dan tidak tergoyahkan. Dia berpikir Lin Yuan sudah terbiasa dengan transaksi besar. Dia mulai berpikir bahwa pakaian biasa dan toko kecil itu adalah kedok yang disiapkan oleh orang yang mendukungnya. Dia bertanya berapa hari dia butuh untuk menyiapkan barang-barang. Lin Yuan menjawab bahwa dia butuh 7 hari. Dia mendapatkan itu setelah mempertimbangkan bahwa dia menghabiskan 1 jam per pot. 2 hari untuk mengantarkan makhluk spirit ke Shuai dan memperhitungkan waktu untuk istirahat. Sementara itu, Yang berpikir bahwa dia telah menerima berkah. Dalam penyamaran dan keberuntungannya akhirnya berubah setelah pertukaran Rhino Rack Axe dan Creeper hijau. Lin Yuan memintanya untuk mengambilnya dalam 7 hari. Yang bertanya apakah dia yakin tidak ingin deposit untuk sisa 70 pot lebih. Lin Yuan menjawab bahwa mereka bisa menyelesaikan jumlah penuh saat dia datang untuk mengambilnya. Dia memberitahunya bahwa dia akan kembali dalam 7 hari. Lin Yuan menjawab bahwa dia akan menemuinya saat itu. Setelah itu, saatnya untuk tugas yang paling merepotkan. Dia menempatkan Rhino Rack Axe di halaman belakang. Ingin bertanya apakah dia akan tinggal bersama mereka secara permanen. Smarty menjawab bahwa mereka tidak mampu untuk memeliharanya. Lin Yuan merespons bahwa mereka harus menyelamatkannya terlebih dahulu. Rhino Axe itu sudah sangat lemah, jadi dia harus segera bertindak. Dia menggunakan kemampuannya dan melihat bekas luka perlahan pulih. Setelah memastikan bahwa itu berhasil, dia mempercepat sedikit, dia mengeluarkan lebih banyak kekuatan. Rhino Rack Axe mulai mengeluarkan suara keras. Lin Yuan bertanya-tanya apa yang terjadi. Seolah-olah Rhino Rack Axe terkurung dalam kristal,
dia berpikir bahwa itu adalah penghalang untuk maju ke peringkat tembaga. Mereka terus berlanjut dan sudah menjelang senja. Akhirnya malam tiba dan mereka masih berusaha. Dia bersama raksasa ini menghancurkan dinding. Akhirnya sebuah retakan terbentuk dan energi yang kuat meledak. Itu berhasil. Rhino Rock Axe telah menjadi Rhino bertanduk besi. Axe dari keluarga Horn raksasa genus Bull. Dia berada di peringkat tembaga level 1. 1 dari 10 tipe logam kualitas normal. Dia memiliki keterampilan Rock Horn, di mana dia melapisi tanduknya dengan logam yang diperkuat untuk memberikan serangan yang nekat. Cara yang mengorbankan diri dan juga skill pengorbanan. Di mana ketika kontraktornya terluka, ia secara aktif mengambil sebagian dari kerusakan. Dan untuk trade eksklusif, Lin Yuan bisa memilih antara kulit bersisik, di mana ia tumbuh lapisan armor seperti sisik di permukaan kulitnya, yang terbuat dari bahan yang sama dengan kulitnya. Opsi lain adalah trek tanpa lelah, yang menghemat stamina saat berlari dan terakhir Siphon rasa sakit, di mana ia menyerap sebagian dari kerusakan yang diterima dan mengubahnya menjadi energi kehidupan. Lin Yuan kesulitan memutuskan trade eksklusif mana yang harus dipilih. Karena dari 3, 2 di antaranya cukup bagus. Skill seperti trek tanpa lelah benar-benar tidak berguna untuk tipe pertahanan makhluk roh. Sedangkan untuk kulit bersisik, ia seharusnya menciptakan lapisan sisik yang cukup tebal di tubuhnya selain meningkatkan pertahanannya. Goresan dari sisik bisa menambah sedikit kerusakan saat menyerang. Tapi itu masih cukup bagus. Tapi dengan Siphon rasa sakit, ia bisa menyerap sebagian dari kerusakan yang diterima dan menyembuhkan dirinya sendiri pada saat yang sama. Itu membuatnya menjadi skill untuk brute yang tangguh yang meminta untuk dipukul. Semakin tangguh semakin banyak ia menyerang, itu benar-benar hebat dan jadi ia memilih itu. Sekarang statusnya sudah lengkap jika Lin Yuan menggunakan tanduk batu dan Siphon rasa sakit. Dengan benar untuk menciptakan loop umpan balik positif, itu kurang dari tipe pertahanan. Dan lebih ke tipe serangan berat makhluk roh dengan pakaian defensif. Itu adalah makhluk roh pertama yang sempurna untuk Zhou. Lin Yuan yakin bahwa tidak ada yang berani mendekatinya. Sekarang lucunya, Smarty berkomentar bahwa itu akan membuat Shuai dan badak bertanduk besi menjadi kombinasi Beauty and the Beast, tapi Lin Yuan tidak peduli tentang itu. Karena hal yang paling penting adalah keselamatan Shuai dan selain itu ia menunjuk bahwa Smarty juga adalah Beast. Lin Yuan bisa merasakan bahwa kekuatan spiritualnya juga meningkat selain badak bertanduk besi yang naik level. Semakin tinggi peringkat makhluk roh yang ia evolusikan, semakin banyak umpan balik kekuatan spiritual yang ia terima. Hanya untuk mendapatkan badak bertanduk besi Axe untuk menembus peringkat tembaga. Hampir menghabiskan semua kekuatannya, jika itu adalah pencipta tingkat atas. Menggunakan segala macam harta surgawi dan duniawi, ia bertanya-tanya level apa yang akan dicapai. Smarty basah kuyup karena dijilat oleh banteng badak bertanduk besi. Bertanya bagaimana dia akan mengirimnya ke Shuai, dia menjawab bahwa dia akan melakukannya dengan burung unta. Logistik, dia baru saja menghasilkan sedikit uang dan karena dia terburu-buru, dia memesan penerbangan ekspres dan mereka segera akan datang untuk mengambilnya. Smarty jadi bersemangat saat mendengar itu, dia ingin terbang seperti ingin. Sementara itu di istana Huyu, seseorang membicarakan penggunaan 3 porsi tunas pacoli, 1 porsi kayu hitam dari laut yang tenggelam, 1 porsi esensi darah binatang platinum, semuanya dimasukkan ke dalam sebuah vial. Seorang personel militer bertanya kepada tuan kota apa itu, wanita terhormat di sampingnya, memperingatkan dia untuk tidak berbicara sembarangan dan kemudian sebuah benda pada dijatuhkan ke dalamnya. Itu menghasilkan energi yang kuat di sekitarnya dan kemudian seorang wanita berambut pirang menambahkan cairan merah. Dan asap merah tebal menutupi area tersebut, 2 orang di belakangnya merasakan tekanan yang luar biasa. Hanya dari dia yang sedang meracik, itu bahkan memaksa aura spiritual pelindung mereka keluar. Mereka baru saja menyaksikan seorang pencipta bintang 5. Pencipta ini memberitahu mereka untuk memanggil makhluk roh yang ingin mereka evolusikan. Wanita ini adalah Ratu Bulan, salah satu dari 3 pencipta bintang 5. Dari Federasi Bercahaya, pria bernama Sikong, seorang ahli tingkat raja merasa lega. Ling Xiao, wanita dari kota Duri Ungu, seorang ahli tingkat raja, tersenyum dan menegaskan bahwa dia tidak perlu khawatir. Sikong berterima kasih kepada Ratu Bulan. Kemudian dia memanggil makhluk rohnya, dia menuangkan isi vial ke atasnya, dan harimau hitam dengan tanda merah menunjukkan perutnya. Sikong merasa khawatir, Ratu Bulan meyakinkannya bahwa itu baik-baik saja, itu hanya berevolusi menjadi tingkat legendaris. Dia perlu menggabungkan rune kehendak yang telah dia fahami, dan itu akan berevolusi menjadi jenis fantasi. Dia berterima kasih padanya dan bersumpah untuk melayaninya seperti anjing setia. Dia akan melewati api dan air dan mati 1000 kali untuknya. Mata makhluk roh itu berubah, ia mengaum dengan keras. Itu membangunkan seekor kelinci lucu dengan tanda bulan sabit di kepalanya. Melihatnya terbangun, harimau hitam dengan tanda merah mulai bergetar. Ratu Bulan memberitahunya bahwa melewati api dan air tidak akan diperlukan. Tetapi dia mengangkat masalah tentang pemilihan pencipta. Ujian promosi diadakan setiap 3 tahun dan mereka hanya bisa naik 1 level saja setiap kali. Dengan prosedur itu, mereka tidak bisa memilih pencipta berbakat yang sebenarnya. Sikong mengonfirmasi apakah dia menyarankan itu untuk ujian tahun ini. 1 peserta ujian bisa menguji beberapa level secara berturut-turut. Dia menjelaskan bahwa itu hanya dari level 1 ke level 2. Dia ingin siapapun yang lulus ujian pencipta level 1 dalam 2 jam dibebaskan dari 3 ujian profesi, dan bisa langsung mengikuti ujian level 2.
Dia menyuruhnya untuk pergi dan memberikan perintah. Dia menjawab ya, Xiao. Bertanya apakah itu karena dia merasa tidak ada orang muda yang berbakat luar biasa yang muncul di ujian pencipta federasi dalam beberapa tahun terakhir dan bahwa mereka bahkan tidak bisa memahami saat turun kehendak Moon Empress. Dia menjelaskan bahwa itu hanya masalah pribadi baginya sebagai sesama pencipta bintang 5. Baik Lord Bambu maupun Raja Dapur telah mengambil murid. Tentu saja, dia tidak ingin tertinggal di belakang dua orang tua bodoh itu. Dia terkejut bahwa Moon Empress akan mengambil seorang murid. Moon Empress menambahkan bahwa gelombang dimensi sedang mendekat. Kota Violet Thorn adalah kota dengan serangga paling aneh. Keretakan dimensi sebagai tuan mereka harus rajin dalam tugas mereka untuk melindungi tanah dan rakyatnya. Dia ingin setiap keretakan dijaga dan kegagalan bukanlah pilihan. Sao, tuan kota, meyakinkannya bahwa dia akan mengurus kota Violet Thorn. Sementara itu, Lin Yuan berada tinggi di udara. Sopir bertanya apakah dia baik-baik saja dan meyakinkannya bahwa perjalanannya akan lebih mulus. Setelah mereka berada di atas awan, Lin Yuan menahan dorongan untuk muntah. Sopir menyadari bahwa ratusan pertanyaannya sangat hidup. Sayang sekali mereka kelebihan beban dalam perjalanan. Jika tidak, mereka bisa membawanya lebih awal. Smarty mengamuk karena dia ingin terbang tetapi dia tidak bisa pergi. Ingin memegangnya dan menjelaskan bahwa dia sudah membawanya terbang. Lin Yuan berjanji akan membawa sesuatu yang enak dan memberitahu sopir bahwa tidak apa-apa. Karena akan ada banyak kesempatan lain, dia diberitahu bahwa mereka sudah sampai jadi dia harus pergi. Pemandangan itu adalah pemandangan yang sangat megah. Cahaya bulan menerangi sungai, membuatnya terlihat begitu ajaib. Lin Yuan setuju bahwa itu adalah pengalaman sekali seumur hidup, lalu dia merasakan sesuatu yang mengkristal di lautan kesadarannya. Dia bertanya-tanya apakah itu adalah run kehendak. Run kehendak adalah esensi dari atribut tertentu yang dipahami oleh roh profesional kunci dari dunia alam. Itu bisa dipahami sebagai item yang diperlukan untuk membudidayakan jenis fantasi. Ketika Lin Yuan memegang run kehendak di tangannya, dia yakin bahwa itu benar-benar run kehendak yang mewakili gunung dan sungai. Dia memikirkan jenis makhluk roh yang cocok untuknya. Tetapi dia teralihkan ketika sopir bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia menjawab ya, lalu dia bertanya, berapa lama lagi sampai mereka mencapai kota Duri Ungu? Karena mereka sudah terbang melalui pegunungan. Selama beberapa waktu sekarang, mereka tidak akan sampai pagi. Lin Yuan terkejut karena mereka diharapkan tiba sebelum fajar. Sopir menjelaskan bahwa itu karena dia harus ikut dan mual saat awal perjalanan. Jadi dia mengurangi kecepatan untuknya. Lin Yuan menjawab agar tidak memperdulikan dirinya dan melaju dengan kecepatan penuh. Sopir melakukan apa yang diperintahkan di akademi. Para siswa bingung karena mereka seharusnya mengontrak makhluk roh hari itu. Namun mereka berkumpul di lapangan latihan. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa jadwal mereka diubah. Tepat setelah mengontrak makhluk roh, ada kelas pertempuran praktis. Itu adalah kejutan besar bahwa kelas pertempuran praktis dipindahkan begitu jauh. Mereka mendengar rumor bahwa itu karena seleksi untuk 100 putra Duri Ungu. Semua jadwal kursus tahun akademik dipindahkan ke depan. Hanya untuk memilih orang-orang yang benar-benar berbakat. Itu dianggap sebagai kebenaran. Karena seorang siswa memiliki teman dari sekolah lain yang mengeluh kepadanya tentang hal itu. Guru memberitahu mereka bahwa sesi tersebut menginformasikan mereka bahwa kelas pertempuran praktis untuk tahun ketiga dan juga berfungsi sebagai latihan pertempuran praktis pertama untuk kelas pertempuran tahun pertama dalam sekejap. Setelah para siswa membentuk kontrak mereka akan dipasangkan melawan tahun ketiga. Siswa untuk latihan pertarungan sesuai dengan nomor yang mereka gambar. Untuk membiasakan diri dengan kemampuan hewan roh mereka, siswi di samping Ju mengungkapkan bahwa dia merasa gugup. Dia bertanya apakah Ju benar-benar akan mengontrak kumbang abu-abu. Ju menjawab ya. Dia memegangnya di tangannya, pertarungan dimulai, dan babi berarmor tumpul mengejar makhluk roh kecil. Tupai meluncur tahun pertama telah melarikan diri dari medan perang, jadi tahun ketiga menang. Seorang siswa tahun pertama mengeluh bahwa itu tidak adil. Mereka baru saja menandatangani kontrak mereka dan sekarang mereka bertarung melawan senior mereka, yang sudah memiliki pengalaman bertarung. Situasinya benar-benar satu sisi. Shuai adalah berikutnya, dia adalah yang terbaik di kelas mereka. Jadi mereka berharap dia mengangkat bendera kelas mereka. Guru mengumumkan pertarungan ke-9. Dia bertanya kepada para kandidat apakah mereka siap. Tahun ketiga menjawab ya. Siswa tahun pertama mengenal dia. Dia adalah Fang Lixiang. Keluarganya memiliki kerabat di Guild Pencipta. Lixiang berpartisipasi dalam 100 putra Duri Ungu. Dan hanya beberapa kemenangan praktis bertarung yang kurang. Shuai juga sangat dihormati. Tetapi ada masalah dengan makhluk rohnya. Di dalam Lixiang merasa beruntung. Dia baru saja menerima berita dari Guild Pencipta semalam. Dan sekarang dia bertemu dengan sekelompok batu loncatan untuk meningkatkan tingkat kemenangannya. Baginya, rasanya seperti surga ada di sisinya, bukan hanya 100 putra Duri Ungu. Tetapi bahkan menjadi murid Ratu Bulan sekarang terasa lebih mudah dicapai. Dan dia tidak jauh dari kebangkitan yang cepat. Dia juga mendengar bahwa siswa tahun pertama bernama Chu berencana untuk mengontrak kumbang abu-abu. Jika itu benar, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk menang. Chu bertekad. Dia tidak akan menyerah meskipun dia hanya memiliki kumbang abu-abu itu. Dia akan mengatakan bahwa dia siap ketika seseorang memanggilnya. Itu adalah gurunya. Dia sedang menyeret makhluk ruh. Itu adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan. Itu adalah anjing bercak kuning dengan grade elite.
Dia tidak ingin dia menyia-nyiakan bakatnya pada kumbang abu-abu. Tiba-tiba seseorang memberitahu mereka untuk menunggu dan seekor burung besar terbang melintasi langit. Lin Yuan melompat dan mendarat dekat mereka. Dia berterima kasih kepada guru atas kebaikannya dan memberitahu mereka bahwa dia membawa makhluk roh Shui. Shui terkejut melihat saudaranya. Dia senang bisa tiba tepat waktu. Dia mendorongnya untuk mempercayainya dan membentuk kontrak dengan makhluk itu. Tetapi guru merasa curiga. Dia menyelidiki apakah mereka benar-benar bisa mengandalkan makhluk itu, karena jika tidak, ada anjing bercak kuning meskipun tidak terlalu patuh. Li Xiang tertawa terbahak-bahak, lalu dia bilang bahwa tidak masalah makhluk roh apapun. Karena apakah itu anjing bercak kuning atau apapun, dia yakin. Tidak ada dari mereka yang bisa mengalahkan makhluk roh lamanya, sang kumbang kekuatan. Sebuah serangga peringkat tembaga level 1 dari garis Carbide dinasti ini, dilengkapi dengan keterampilan utama seperti serangan tanduk raksasa dan serangan berani, dan sifat eksklusif pengamatan serangga yang memungkinkannya melihat melalui kamuflase. Makhluk roh di bawah peringkat tembaga. Guru menjadi gugup karena itu adalah sang kumbang kekuatan yang sangat besar. Dia tahu bahwa bahkan anjing bercak kuning tidak bisa menerima satu pukulan pun dari makhluk itu. Shu bertanya padanya apakah yang dia berikan adalah kotak kunci roh peringkat tembaga. Itu membuatnya bertanya-tanya bagaimana keluarga mereka bisa memiliki begitu banyak uang. Salah satu teorinya adalah bahwa saudaranya menjual toko. Dia memberitahunya untuk tidak berpikir terlalu jauh dan fokus pada tugas. Yang ada, pertama, dia berjanji padanya bahwa dia akan baik-baik saja. Dia tidak akan membiarkan usahanya sia-sia. Dia melepaskan makhluk roh itu. Dan kontrak pun terbentuk. Para siswa bertanya makhluk roh apa itu. Karena mereka belum pernah melihat yang seperti itu, kulitnya terbuat dari baja. Lixing mengakui bahwa penampilannya sangat mengesankan, tetapi dia masih memiliki keuntungan dalam pengalaman bertarung. Dia merasa kasihan pada mereka yang bangkrut hanya karena mendapatkan besi besar. Oce yang akan kalah. Shu menjawab bahwa mereka tidak akan tahu sampai pertandingan selesai. Dia membuat badak bertanduk besi menggunakan tanduk batu. Guru sangat senang melihat badak bertanduk besi peringkat tembaga itu. Dan aktivitasnya sangat menyeluruh. Itu bisa disebut sebagai yang terbaik di antara makhluk roh tipe pertahanan peringkat tembaga. Dan aktivismenya sangat menyeluruh, bisa dibilang yang terbaik dari yang terbaik. Di antara makhluk roh tipe pertahanan peringkat tembaga, tanduk badaknya saja sudah bernilai 700.000 koin federasi. Lin Yuan mengingatkannya untuk tidak menilai hanya berdasarkan uang. Dia menjelaskan bahwa itu adalah kebiasaan profesional bagi seorang analis makhluk roh. Tanduk badak bertabrakan dengan tanduk kumbang yang disebut Lixing, yang dianggap Juaye naif karena menyerang dengan sembrono. Setelah itu dia siap menunjukkan kekuatan tempur dari makhluk roh tipe serangan. Yang digunakannya adalah domba bertanduk raksasa. Juaye membuat badak bertanduk besi aks bertahan sedikit saja. Dan mereka hampir mendorong aks keluar. Lexing menyadari bahwa Ju benar-benar berbakat. Karena dia mampu menggunakan Kairo untuk mendukung binatang roh. Jadi segera setelah kontrak awal, guru merasa lega karena tidak langsung terlempar. Dia berkomentar bahwa Shuai terlalu sembrono. Dia menyerang hanya karena sedikit terprovokasi. Itu menunjukkan kurangnya pengalaman bertarungnya. Tetapi Lin Yuan tahu itu bukan masalahnya. Jika Shuai mengenal keterampilan badak bertanduk besi Rhinox saat dia mengontraknya, maka menyerang secara proaktif adalah taktik untuk menguji musuh. Para siswa bingung dengan apa yang dilakukan kumbang. Karena itu berlari cepat mengelilingi aks besar. Lexing mendengar mereka dan dalam pikirannya, dia menganggap mereka sebagai orang bodoh. Tidak ada alasan lain bagi makhluk roh tipe serangan untuk mulai bergerak, selain mencari kesempatan sempurna untuk memberikan serangan fatal. Dia mengucapkan bahwa gadis kecil itu pasti tidak membayangkan apa yang akan dia hadapi. Kumbang itu menyerang. Su khawatir tentang badak bertanduk besi aks tetapi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Karena seluruh area tertutup asap, itu adalah serangan yang begitu kuat. Sehingga mereka sudah mengharapkan bahwa aks besar tidak akan selamat. Lawannya adalah makhluk roh tipe serangan yang terkenal di sekolah karena serangan satu hitnya. Bahkan guru berpikir dengan cara yang sama, itu sudah putus asa. Bahkan jika Shuai berusaha sekuat tenaga untuk mengalirkan Kairo agar membantu menstabilkan. Dan bahkan jika ia mampu menahan serangan pertama, itu hanya akan terkuras oleh serangan terus-menerus. Kemudian mereka mengeluh bahwa membuat siswa tahun ketiga melawan siswa tahun pertama dalam pertandingan praktis itu sangat tidak adil, tetapi Lin Yuan menganggap ini baik-baik saja karena dia telah memilih skill yang tepat untuk situasi seperti itu. Shuai menginstruksikan badak bertanduk besi aks bahwa saatnya mengaktifkan Pen Siphon. Para siswa semua bingung, kiroh di sekitar badak bertanduk besi aks berubah, dan lukanya sembuh. Mereka penasaran apakah itu salah satu skillnya. Ketika guru mendengar tentang Pen Siphon, dia jadi bersemangat. Karena itu berarti bisa menyerap sebagian dari kerusakan yang diterima, dan mengubahnya menjadi vitalitas. Itu adalah skill eksklusif yang langka. Lin Yuan bangga pada Shuai. Meskipun itu adalah pertarungan praktis pertamanya dan pertama kali melihat badak bertanduk besi, dia masih bisa mengendalikan situasi dan memanfaatkan kesempatan. Lixing berteriak bahwa meskipun badak itu memiliki kulit besi, itu hanyalah kantong tinju yang sedikit lebih kuat. Dia membuat kumbang raja kekuatan terus menyerang. Para siswa terpesona dengan badak bertanduk besi aks. Karena energi hidupnya tidak berkurang sama sekali setelah begitu banyak serangan. Tetapi dia terus menerima kerusakan. Guru menyelidiki Lin Yuan. Jika badak bertanduk besi aks yang dia pilih tidak memiliki satu skill serangan balik pun,
Dia tidak bisa menerima bahwa Ju hanya menerima serangan tanpa melawan. Dia memberitahunya untuk tenang dan mengingatkan bahwa dia bilang, Ju memiliki afinitas untuk makhluk ruh tipe pertahanan, dia percaya bahwa dia pasti punya rencana sendiri. Li Xiang menginstruksikan kumbang raja kekuatan untuk menyelesaikannya dengan satu serangan. Dia ingin dia menggunakan domba bertanduk raksasa dengan sekuat tenaga. Kumbang raja kekuatan melakukan apa yang diperintahkan. Xiu mengaktifkan tanduk batu. Mereka tidak percaya bahwa badak bertanduk besi menggunakan medan secara langsung. Dipertanyakan apakah itu bahkan diperbolehkan. Sementara itu, Lin Yuan sangat bangga karena dia beradaptasi dengan medan. Itu adalah langkah yang hebat. Li Xian kesal bahwa dia menggunakan trik murah. Dia menginstruksikan badak bertanduk besi untuk menghancurkan mereka. Puing-puing terbang kemana-mana saat kumbang raja kekuatan terus menyerang. Juk membuat badak bertanduk besi terus menggunakan tanduk batu. Tanduk mereka bertabrakan. Rahang para siswa terjatuh saat mereka melihat aks besar yang menahan serangan itu. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa keduanya seimbang. Tetapi mereka bisa merasakan bahwa kumbang raja kekuatan memiliki keunggulan. Guru mulai menjelaskan bahwa itu karena kumbang raja kekuatan. Keterampilan kumbang tanduk raksasa adalah serangan pengorbanan diri yang mengabaikan cedera sendiri. Dan saat menghadapi pertahanan banteng badak bertanduk besi, setiap serangan juga menyebabkan beberapa kerusakan pada kumbang raja kekuatan itu sendiri. Selain itu, kumbang raja kekuatan ini kemungkinan dibesarkan khusus sesuai dengan preferensi Li Xing's, yang hanya mengejar kekuatan serangan maksimum dan serangan yang tepat. Sehingga kemungkinan serangannya diblokir oleh makhluk roh sekelasnya terabaikan. Lin Yuan tahu bahwa metode pelatihan berkualitas tinggi dimaksudkan untuk merebut kekuatan penekanan dalam duel dan mengakhiri pertarungan dengan cepat. Tetapi ada juga kasus di mana Li Xing's tidak bisa mengalahkan lawan dengan cepat. Mereka melihat kumbang raja kekuatan tergelincir. Mereka pikir Ju hanya beruntung. Tetapi gurunya memberitahu mereka bahwa itu bukan keberuntungan. Meskipun mereka berdua adalah makhluk roh. Ketika datang ke perjuangan kekuatan yang berkepanjangan, keseimbangan tubuh makhluk roh tipe serangga tidak bisa dibandingkan dengan banteng badak bertanduk besi. Selain itu, kondisi mental kontraktor juga mempengaruhi kondisi makhluk roh. Ini semua adalah poin dari buku teks yang harus diketahui siswa. Li Xing's merasa kesal bahwa seorang tahun pertama yang hanya mengontrak makhluk roh peringkat tembaga, tetapi sekarang memblokir serangan makhluk roh tipe serangan dengan pertahanan tipe, dia merasa nasibnya sial. Dia memerintahkan kumbang raja kekuatan untuk menciptakan jarak dan menyerang gadis kecil di sisi lain secara langsung. Kumbang raja kekuatan melompat menjauh dan mengguling ke arahmu. Guru mengeluh bahwa itu melanggar aturan. Lin Yuan berharap kamu bisa menghindarinya. Ju menginstruksikan banteng badak bertanduk besi untuk terus menggunakan tanduk batu di tanah. Itu membuat tebing dan kumbang kekuatan menabrak salah satu dari tebing itu, menyebabkan ia jatuh di tepi lapangan. Karena itu pertandingan telah diputuskan. Keterkejutan melanda wajah Li Xing's. Mereka menyatakan Ju sebagai pemenang. Tahun pertama merayakan bahwa mereka akhirnya menang. Guru Shui akhirnya mengerti bahwa penggunaan berulang tanduk batu adalah untuk mengumpulkan cukup batu di lapangan. Tahun pertama merayakan bahwa mereka akhirnya menang. Guru Shui akhirnya mengerti bahwa penggunaan tanduk batu yang berulang adalah untuk mengumpulkan cukup batu di lapangan. Membuat tanduk batu terakhir cukup kuat untuk membalikan kekuatan. Raja Kumbang, siswa yang memiliki harapan tinggi, tidak mengecewakan. Dia menepuk punggung Lin Yuan. Sambil memuji dia karena mendapatkan sesuatu yang bagus, Lin Yuan menyuruhnya untuk tenang. Karena tamparannya cukup kuat, Shu Ran memeluk saudaranya. Dia mengucapkan selamat padanya. Dia cemberut dan bertanya dari mana uang itu berasal. Dia bertanya apakah dia menjual toko mereka. Dia juga bertanya apa yang akan terjadi pada penyakitnya. Jika mereka tidak punya uang, dia khawatir untuk kesehatannya. Dia memberitahunya tidak dan meyakinkannya bahwa dia sudah sembuh dan bisnis sedang berkembang. Guru tidak ingin mengganggu, tapi mereka sudah kehabisan waktu, jadi dia singkat. Dia memberitahu Lin Yuan bahwa dengan bakat Shu, sekolah berharap merekomendasikannya untuk berpartisipasi. Langsung di bagian awal untuk 100 putra duri ungu. Seleksi 100 putra duri ungu adalah seleksi regional yang paling dasar. Tujuan akhirnya adalah untuk memenuhi syarat untuk seleksi 100 putra federasi bersinar. Itu adalah kompetisi nasional kelas atas meskipun dia baru tahun pertama SMA. Bakatnya sudah cukup untuk terpilih di preliminari 100 putra duri ungu. Sumber daya pendidikan akademi juga akan sepenuhnya didedikasikan untuknya dan dia pasti akan berkembang. Sangat cepat, Lin Yuan berterima kasih padanya karena telah merawat Shuai. Dia meyakinkannya bahwa dia akan mencurahkan semua usahanya untuk semangat Shuai. Makhluk dan sumber daya mulai sekarang. Dia menjawab bahwa merawat bibit yang baik juga adalah apa yang seharusnya dia lakukan. Dia memberitahu Shuai bahwa jika dia tidak memiliki kelas untuk sore itu, dia bisa menunjukkan saudaranya di sekitar sekolah. Lin Yuan khawatir tentang anjing bercak kuning. Guru memberitahu mereka bahwa dia bisa membesarkannya sendiri setelah berkeliling dan mendapatkan camilan. Lin Yuan menekankan bahwa dia bisa merasakan kunci roh sekarang. Dia bertanya apa bukti lain yang dia butuhkan. Dia ingin melihatnya dengan matanya sendiri untuk merasa tenang. Dia tahu bahwa badak bertanduk besi pasti mahal. Dia menunjukkan rekening banknya, dan matanya melebar saat melihat berapa banyak angka nol yang ada. Dia memberitahunya bahwa setelah kunci rohnya pulih, dia menemukan bahwa dia memiliki sedikit bakat sebagai pencipta.
Jadi dia mengambil pekerjaan dengan itu dan mendapatkan sedikit uang, dia mendorongnya untuk fokus pada studinya saja. Dan ikut serta dalam seleksi dan mendapatkan peringkat yang baik. Dia juga tidak perlu kerja paruh waktu untuk mendukung keluarga. Dan Yuen mengungkapkan bahwa dia juga berencana untuk mengikuti ujian sertifikasi pembuat. Dia senang untuknya. Dia mengajaknya untuk merayakan dan makan sesuatu yang enak. Dia mengungkapkan bahwa dia ingin makan hotpot. Dia tidak keberatan dengan apapun yang dia inginkan. Sementara itu guru bertanya kepada anjing bercak kuning. Apakah itu makan bakpao? Saya rasa MVP sebenarnya adalah guru ini. Saya berharap semua guru seperti dia. Bagaimanapun Yu En memesan logistik burung unta lagi untuk kembali ke rumah. Sementara dalam perjalanan kembali, dia berpikir untuk lebih berusaha sekarang bahwa studi Shu sudah di jalur yang benar. Lagi pula ujian tidak semudah itu. Dia harus membeli buku teks pemula. Untuk peneliti makhluk roh dan analis material roh nanti. Ada cukup banyak buku. Dia berpikir untuk meminta bantuan Smarty juga. Selama pertempuran praktis hari itu meskipun Shuai hanya melihat kesempatan karena mekanik refleksi kerusakan keterampilan. Jumlah kunci roh yang stabil dan cukup adalah dasar dari kemenangannya. Tetapi dibandingkan dengan dia, jumlah kunci roh miliknya tidak cukup untuk disebut profesional kunci roh sejati. Bahkan jika dia ingin meningkatkan Mobius. Sifat eksklusif kunci roh terkunci memiliki syarat yang ketat, harus dimulai dari tingkat normal level 1. Dia terkejut ketika mereka tiba-tiba terbang begitu cepat. Sopirnya menunjukkan kecepatan maksimum dari Falcon bersayap hitam untuk mendapatkan ulasan yang baik. Karena Lin Yuan hampir terlambat ketika dia menurunkannya sebelumnya, Lin Yuan memberitahunya bahwa dia masih memiliki barang yang harus dibeli dan sopirnya menyarankan agar dia hanya memesan di Starnet melalui logistik burung unta. Dan itu akan dikirim pada hari yang sama ketika mereka tiba di rumah. Burung itu sudah kehabisan tenaga. Lin Yuan bertanya padanya apakah itu masih baik-baik saja. Sopirnya meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan sekarang bahwa perjalanan telah selesai. Dan semuanya telah dikirim sesuai keinginannya. Sopirnya mengingatkannya untuk memberikan ulasan yang baik. Yuan berjanji akan melakukannya. Dan semuanya disampaikan persis seperti yang dia inginkan. Sopir mengingatkannya untuk memberi mereka ulasan yang baik. Yuan berjanji akan melakukannya. Dan kemudian dia berterima kasih kepada mereka atas kerja keras mereka. Dia punya banyak kotak di rumah dari belanjaan lainnya. Dia berencana untuk membuka toko online agar di masa depan dia tidak perlu pergi ke pasar makhluk roh. Yang akan lebih aman, dia mengumumkan bahwa dia sudah kembali. Smarty dan Yin menyambutnya kembali. Smarty merindukannya tapi Smarty menahan diri. Karena dia ingat bahwa dia seharusnya marah. Yin bilang padanya untuk tidak marah. Karena dia sudah membawanya terbang. Yan berjanji akan membawanya terbang lain kali. Smarty keras kepala sampai-sampai bahkan daging babi rebus pun tidak bisa membuatnya ceria. Di dalam hati, Lin Yuan menganggap perilakunya kekanak-kanakan. Tapi yang baik adalah dia datang dengan persiapan. Dia bilang padanya bahwa dia punya hadiah permohonan maaf untuknya. Lin Yuan membuka kaleng makanan kucing. Smarty tidak bisa menahan diri karena baunya sangat enak. Karena itu dia memperpendek durasi kemarahannya. Lin Yuan bilang padanya bahwa jika dia suka, dia akan membelikan itu setiap hari. Yin bertanya apakah ada sesuatu untuknya. Lin Yuan dengan senang hati menunjukkan padanya creeper hijau grade elite. Dia khusus membelikannya pot itu yang akan menjadi ransum pribadinya mulai sekarang. Itu adalah kejutan bahwa dia menawarkan itu padanya karena sebelumnya, dia tidak membiarkannya memakannya. Smarty memperhatikan Lin Yuan membawa kotak-kotak itu, jadi dia bertanya padanya apakah dia tidak makan. Dia bilang mereka bisa makan dulu. Karena dia masih harus mengatur barang-barang, ketika dia selesai, toko sudah dipenuhi pot. Bahkan Smarty berkomentar bahwa itu terlalu banyak. Dia mengakui bahwa dia tidak benar-benar mengharapkan ada begitu banyak. Ingin memperhatikan bahwa ada tanaman yang berbeda. Jadi dia memeriksanya. Ada kartu yang memberitahunya bahwa pembelian 100 pot creeper hijau membuatnya berhak menerima satu lili luara dari grade yang sama secara gratis. Dia tidak mengharapkan mereka memiliki promosi seperti itu. Kemudian Lin Yuan ingat bahwa makhluk roh yang cocok untuknya adalah tipe penyembuhan, tipe dukungan, dan tipe tanaman. Matanya berbinar saat dia mengklaim bahwa itu persis apa yang dia butuhkan. Makhluk roh tanaman tipe penyembuhan yang memiliki skill penyembuhan di grade normal. Dia menyuruh Smarty dan Yin untuk tetap di bawah dan menjaga creeper hijau itu dengan baik. Di atas, Lin Yuan mulai bekerja. Dia menggunakan skill eksklusif kunci roh. Dia belum istirahat dalam waktu yang lama, jadi kekuatan mentalnya tidak dalam kondisi terbaik. Tapi karena dia sudah mulai, tidak ada jalan mundur. Akhirnya dia menyelesaikan kunci spirit dan dia senang karena tidak seperti sebelumnya. Tidak ada pengurasan pada kekuatan mentalnya sama sekali selama dia terus menyuntikkan kunci spirit. Dia bisa mulai leveling rantai 1 jam kemudian. Lili Luara menjadi level 1 elite grade dengan kualitas legendaris. Kemampuannya adalah penyembuhan dan itu memulihkan cedera eksternal Lin Yuan. Merasa lega bahwa leveling akhirnya selesai, dia memeriksa Mobius. Spesiesnya masih belum diketahui tetapi sudah naik ke elite grade. Level 1 kualitas legendaris, kemampuannya tetap sama. Dia terkejut ketika tiba-tiba bersinar terang. Dia tertransportasi ke ruang kunci spirit Mobius. Dia menyadari bahwa itu lebih besar dari terakhir kali. Tiba-tiba seseorang berbicara kepada Lin Yuan. Bertanya apakah dia bisa mendengarnya. Dia menjawab bahwa dia bisa mendengarnya dengan jelas. Dan dia menyapa Mobius bahwa sudah lama tidak bertemu. Hanya pelajaran mini dari Jiu.
Ketika seorang profesional spirit membentuk kontrak dengan makhluk spirit, itu menguras kekuatan mental. Seseorang bisa mengontrak 2 hingga 3 makhluk spirit dalam hidup mereka dengan batas yang diketahui adalah 5. Kunci spirit adalah sifat eksklusif Mobius. Itu bisa mencapai efek yang sama seperti membentuk kontrak. Tetapi kontraktor tidak perlu mengeluarkan kekuatan mental tambahan. Sebaliknya, biayanya ditanggung oleh Mobius. Jumlah makhluk spirit yang dikontrak ditentukan oleh berapa kali Mobius telah naik level. Dan harganya berlaku untuk 10 tahun pertama setelah Lin Yuan membentuk kontrak dengan Mobius. Kemampuannya untuk merasakan spirit Kei direset menjadi 0 dan kekuatan mentalnya melemah secara abnormal. Tetapi jika Lin Yuan jujur, saat ini itu masih tidak begitu hebat. Kembali ke anak kita, Lin Yuan mengonfirmasi dengan Mobius. Apakah dia benar-benar bisa berbicara sekarang? Mobius menjawab bahwa mencapai Elite Grade sudah cukup baginya untuk bisa melakukan itu. Saya rasa desain Mobius sangat unik. Dia kemudian bertanya apakah ruang itu adalah kemampuan eksklusif Mobius. Mobius menjawab ya, dan Lin Yuan, kontraktornya, bisa memodifikasinya sesuka hati dan menyimpan makhluk spirit. Lin Yuan bertanya tentang fungsi kolam. Karena dia tidak bisa merasakan kunci spirit di dalamnya, Mobius menjelaskan bahwa memang tidak ada kunci spirit. Karena itu hanya air biasa. Dia bingung. Mobius menjelaskan bahwa air membawa kekayaan. Lin Yuan berkomentar bahwa Mobius benar-benar punya kepribadian. Dia melempar sesuatu ke air, dan seperti yang dia harapkan. Bahkan batu energi berkualitas rendah yang digunakan di pot bunga masih bisa efektif memancarkan spirit Kai. Di lingkungan eksternal, tidak bisa dihindari bahwa beberapa spirit Ki akan menguap, dan efisiensi penggunaannya tidak bisa mencapai 100%. Tetapi ruang kunci spirit mencegah spirit Ki bocor. Jika batu energi yang lebih baik dimasukkan, spirit Ki akan menjadi sangat kaya seiring waktu. Lin Yuan sangat senang ketika dia menyadari bahwa jika dia memperkuat makhluk spirit di masa depan, efisiensinya akan jauh lebih cepat. Mobius mengonfirmasi itu dan saat dia naik peringkat, waktu yang bisa digunakan juga akan meningkat. Lin Yuan tahu bahwa semua itu akan membutuhkan sejumlah besar koin federasi. Untuk mendukung, bahkan batu energi berkualitas terendah tidak bisa dianggap murah. Apalagi batu energi berkualitas tinggi, jadi menghasilkan uang adalah hal yang mendesak. Tubuh Mobius mulai menguap dan Lin Yuan mulai khawatir ada yang salah. Dia menjelaskan bahwa tidak ada apa-apa, itu hanya karena dia hanya bisa mempertahankan keadaan komunikasi yang jelas itu selama setengah jam. Setiap hari, waktu sudah habis. Dia adalah makhluk spirit pertama yang dikontrak Lin Yuan, jadi dia merasa bersalah tentang kekuatan mental dan spirit Kai-nya. Persepsi selama 10 tahun terakhir. Lin Yuan menjawab bahwa itu tidak masalah. Karena 10 tahun itu juga membantunya memahami banyak hal. Selain itu, sekarang dia punya harapan lagi dan jalan di depan masih panjang. Tantangan baru saja dimulai, namun bagi Lin Yuan saat itu, tidur adalah kekuatan yang lebih besar. Dia tertidur lelap. Lalu keesokan harinya dia menggunakan kekuatannya pada tanaman merambat hijau lagi. Sementara Smarty hanya berselancar di internet, Lin Yuan bekerja keras selama beberapa hari. Ketika dia selesai, sudah larut malam. Yinyin dan Smarty sudah tertidur lelap. Dia pergi ke ruangan lain dan menggunakan heal pada 2 laba-laba penyemprot jaring. Sekarang mereka juga diselamatkan dan itu adalah hasil dari latihan levelingnya. 7 hari kemudian, yang tiba di depan toko Lin Yuan. Sebelum masuk dia berdoa terlebih dahulu, agar dia mendapatkan kesempatan untuk mengubah hidupnya kali ini. Kemudian dia memikirkan hal itu dan mengakui bahwa menghasilkan 100 pot tanaman merambat hijau dalam waktu yang begitu singkat memang terlalu sulit. Dia sangat beruntung karena dia bertemu dengan tokoh makhluk roh yang memiliki pencipta di belakangnya. Dia membuka pintu Lin Yuan mengharapkannya tidak bisa dipungkiri bahwa itu karena Lin Yuan langsung setuju dengan kesepakatan mereka dan dia memiliki kebutuhan mendesak. Lin Yuan menunjukkan kepadanya di dalam yang sudah mempersiapkan diri bahwa itu akan baik-baik saja. Bahkan jika hanya 30 pot yang selesai itu sudah cukup untuk memberikan harapan untuk basis pembiakan makhluk roh yang baru saja dia sewa. Dia melihat ke kanan dan melihat pot-pot itu dan di sebelah kirinya ada beberapa pot lagi. Pot-pot ada di mana-mana. Lin Yuan memberitahunya bahwa semuanya ada di sana. Dia awalnya menginginkan 76 pot agar bisa memilih pot-pot itu dari 100. Dia terpesona. Dia mengakui bahwa Lin Yuan telah menyelamatkan setengah hidupnya. Lin Yuan memberitahunya bahwa tidak perlu memujinya yang memberitahunya untuk menyebutkan harganya. Dan dia tidak akan menawar 1 sen pun. Dia memberitahunya bahwa harga asli sudah baik. Yang terharu bahwa dia telah bertemu dengan orang yang mulia dalam hidupnya. Dia pasti tahu bahwa dia adalah saudara sejiwanya. Dia memberitahunya bahwa dia akan membelinya dengan harga asli sebelum dia pergi. Dia memberitahunya bahwa dia akan membuat basis pembiakannya berjalan. Jadi dia harus datang mengunjunginya dan jika ada barang bagus, dia akan menyimpannya untuknya terlebih dahulu. Melihat betapa bahagianya saudara Yang, Lin Yuan menyadari bahwa menjadi seorang pencipta adalah profesi yang sangat baik. Sekarang ruangan terasa kosong. Sudah saatnya baginya untuk mengisi kembali. Dia bertanya kepada Smarty apakah dia sudah memikirkan pendaftaran Starnet. Dia memintanya untuk belajar beberapa hari yang lalu. Smarty berteriak bahwa sesuatu yang buruk terjadi itu membuat Lin Yuan bergegas ke sisinya. Dia menangis ketika dia pergi ke Lin Yuan dan memberitahunya bahwa dia menjadi gemuk dan tidak bisa makan biskuit energi lagi. Lin Yuan meyakinkannya bahwa bulunya hanya menjadi lebat. Dan melihat statistiknya Smarty telah naik level menjadi grade elite. Lin Yuan bertanya apakah dia merasa lebih pintar. Dia menjawab iya.
Tapi dia percaya itu karena bakat alaminya yang luar biasa. Sebelum dia bisa mengingat satu kue energi, sekarang dia bisa mengingat sebanyak 5 kue energi. Lin Yuan memperhatikan bagaimana kesukaan Smarty berubah dari daging babi kecap menjadi kue energi. Sekarang dia bilang padanya bahwa dia akan banyak meminta bantuannya. Smarty dengan percaya diri menjawab bahwa dia bisa mempercayainya. Lin Yuan mencari Yinyin pada saat itu. Yinyin berteriak kepada mereka bahwa sesuatu yang buruk terjadi. Itu adalah adegan yang sama lagi dan Lin Yuan tahu apa yang akan terjadi. Yinyin menunjukkan dirinya khawatir. Dia menyusut dan bertanya-tanya apakah dia sakit. Smarty sudah tahu apa yang harus dijawab, bahwa dia baru saja naik level. Dia bertanya pada Lin Yuan apakah itu benar. Lin Yuan memeriksa statistiknya, dan dia sudah di level 2 grade elite. Keterampilannya adalah suara spike, di mana dia menembakkan spike yang terbuat dari suara ke target yang ditentukan, dan turbulensi di mana dia mengepakkan sayapnya untuk menghasilkan aliran udara yang cepat dan tidak teratur. Pada dasarnya, keterampilannya terlihat untuk pertempuran. Lin Yuan bertanya mengapa keterampilan itu tidak ada hubungannya dengan bernyanyi. Smarty mengakui bahwa mereka diam-diam menguji keterampilan mereka. Dia menunjukkan papan kepada Lin Yuan dan bertanya apakah tanda-tanda itu disebabkan oleh suara spike. Yinyin menjawab iya dan berbagi bahwa mereka bermain sendiri. Ketika dia tidak di rumah, Smarty menyarankan agar mereka mencoba lagi untuk melihat apakah kekuatannya meningkat. Smarty memegang papan itu dan Yinyin memberitahunya bahwa itu berbahaya. Karena itu terlalu dekat dengan target. Lin Yuan memulai eksperimen suara spike. Smarty bilang padanya bahwa itu akan baik-baik saja karena bidikannya cukup akurat. Matanya membelalak dan rahangnya ternganga ketika Yinyin menyerang. Sekarang dia yakin bahwa itu terlalu berbahaya. Lin Yuan mengelus kepalanya untuk menghiburnya. Sementara itu Smarty menyarankan agar mereka menguji kemampuan Yinyin lagi. Karena dia bertaruh bahwa dia bisa menembus pelat besi. Lin Yuan menolak karena mereka sudah melakukannya beberapa kali. Jadi Yinyin sudah lelah. Dia memilih untuk membiarkannya istirahat yang baik. Dan dia menunjukkan kepada Smarty bahwa binatang 100 pertanyaan adalah jenis yang berbeda. Dan dia akan memiliki kegunaan dalam waktu dekat. Smarty mendorongnya untuk memberitahu apapun itu. Lin Yuan menginstruksikannya untuk memberi makan 2 laba-laba penyemprot jaring itu. Smarty merasa gugup saat melakukannya. Karena dia mungkin digigit. Lin Yuan menyadari bahwa ketakutan terhadap arachnid adalah naluri sebagian besar makhluk roh. Lin Yuan hanya menggoda dia dan membantunya kemudian. Lalu dia menginstruksikannya untuk mencatat informasi makhluk roh. Di toko mulai saat itu data akan diserahkan kepada Smarty. Untuk dikelola Smarty memperhatikan bahwa laba-laba penyemprot jaring itu memancarkan cahaya yang berbeda. Yang di sebelah kiri berwarna hijau. Sementara yang kanan berwarna ungu. Lin Yuan tahu bahwa itu adalah tanda bahwa mereka akan naik tingkat. Mereka menyemprotkan jaring dan mengubah diri mereka menjadi kokon. Smarty terkesan bahwa Lin Yuan telah membuat kedua laba-laba itu naik tingkat pada saat yang sama. Lin Yuan menjelaskan bahwa itu sama dengan badak bertanduk besi pada waktu itu. Mereka sudah dalam keadaan menunggu evolusi tetapi sayangnya mengalami kecelakaan dan terluka parah setelah mengisi vitalitas yang cukup. Naik tingkat hanyalah hal yang wajar 2 jam kemudian. Laba-laba itu keluar, salah satunya memiliki arah evolusi menuju pengembalian prasejarah. Sifat eksklusifnya adalah racun yang ganas, yang menyebabkan tubuhnya termasuk jaring membawa toksisitas yang intens. Yang satunya mengalami mutasi spiritual, sifat eksklusifnya adalah jaring lengket. Itu meningkatkan kekuatan lengket jaring, membuat laba-laba penyemprot jaring lebih mudah dikendalikan. Smarty terkesan bahwa mereka sebenarnya memiliki arah evolusi yang sangat berbeda. Lin Yuan mengakui bahwa dia juga tidak mengharapkannya. Sepertinya yang telah meletakkan dasar yang baik. Smarty bertanya apakah mereka akan menjualnya. Dia sudah mendaftarkan toko di Star. Smarty sengaja meninggalkannya untuk dia supaya dia bisa ikut juga. Dia mulai mengetik, dia memilih nama toko makhluk roh tanpa kehilangan. Dan username-nya adalah Gunung Dalam Hutan Tua. Smarty berkomentar bahwa dia sudah melalui banyak masalah untuk mendaftar ke toko dan itu diberikan nama yang kuno. Setelah itu Lin Yuan memastikan apakah penerima Starnet sudah terpasang. Mereka masih harus menguji kartu Starnet nanti. Dia diberitahu bahwa itu hampir selesai. Dia memindai sebuah kartu. Mereka terkesan dengan pemindaiannya. Lin Yuan mengetuk kartu itu di pot dan kemudian mereka masuk ke ruangan tempat laba-laba. Smarty bertanya apakah laba-laba itu juga perlu dipindai. Lin Yuan menjawab bahwa itu adalah prioritas utama dan kemudian Lin Yuan dengan main-main memindai Smarty seolah-olah dia menyerangnya setelah bermain sebentar. Latar belakang mereka berubah. Smarty bertanya di mana mereka berada. Lin Yuan memberitahunya bahwa itu adalah etalase di dalam Starnet, prosedur aplikasi yang rumit. Bukan hanya untuk toko online biasa. Smarty terkesan dengan betapa besarnya tempat itu 2 kali lipat ukuran rumah mereka. Meskipun Starnet adalah dunia yang sepenuhnya terdiri dari data, data itu sebenarnya ada di dunia nyata. Itu hanya disajikan di sana dalam bentuk gambar virtual. Smarty bertanya mengapa dekorasi dari rumah mereka tidak ada di sana. Lin Yuan menjawab bahwa itu karena dekorasi di dalam Starnet memerlukan uang tambahan. Itu adalah alasan yang sangat praktis. Lin Yuan belajar menavigasi bilah menu. Dan setelah itu mereka pergi ke komunitas Starnet untuk melihat-lihat. Lin Yuan memberitahunya untuk tidak berlari-lari. Mata Smarty berbinar ketika dia melihat seekor babi yang bisa menyajikan setidaknya 80 porsi daging babi rebus. Lalu dia menunjuk sebuah toko kepada Lin Yuan. Itu adalah toko dekorasi furnitur. Mereka
memutuskan untuk memeriksa di dalam untuk furnitur yang bisa mereka gunakan untuk mendekorasi toko. Sebuah robot cerdas mendekati mereka dan bertanya furnitur apa yang mereka butuhkan. Smarty terpesona ketika dia melihatnya. Lin Yuan menyatakan bahwa dia ingin 2 tempat bunga dan sebuah meja setinggi 1,5 meter. Robot itu menunjukkan jalan dan membawa mereka ke apa yang mereka butuhkan. Tetapi itu membuat mereka pucat saat rahang mereka ternganga. Lin Yuan memutuskan untuk tidak membeli untuk sekarang dan bahkan jika mereka punya uang untuk itu. Dia tidak berpikir itu cara yang tepat untuk menghabiskannya. Sialan, dia berpikir selama dia memberikan usaha 120%. Tidak ada yang mustahil untuk membuatnya sendiri. Lin Yuan bertanya pada robot pintar tentang kursi termurah. Setidaknya mereka harus membeli beberapa kursi, agar para tamu nyaman saat datang, tapi harganya 15.000. Sialan menawar 1.000 koin federasi, paling banyak. Robot pintar itu hanya memberitahunya bahwa itu di luar wewenangnya. Itu membuat Sialan sedih karena menawar tidak berhasil. Lin Yuan menghiburnya bahwa itu bukan salahnya. Itu hanya karena pihak lain adalah robot. Mereka mengunjungi toko buku selanjutnya. Sialan bertanya untuk apa. Lin Yuan mengingatkannya bahwa dia berencana mengikuti ujian pencipta. Jadi sudah pasti dia harus membeli buku teks. Dia merasa kewalahan dengan jumlah buku di dalamnya. Jadi dia mempercayakan Sialan untuk memilih. Sialan mulai menyebutkan judul-judul kepada robot pintar dan total. Ada 327 buku termasuk katalog. Sebagai hadiah, dia ditanya apakah dia ingin mereka dibungkus. Lin Yuan meminta robot itu untuk membungkusnya menjadi chip pengetahuan dan mengirimkannya ke alamat yang dia berikan. Robot itu meminta dia untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan dan berjanji bahwa buku yang dibeli tidak akan digunakan oleh siapapun selain kerabat. Jika tidak, asosiasi pencipta akan mengejarnya karena tanggung jawab kebocoran. Sekarang bisnis mereka selesai. Saatnya kembali. Lin Yuan berkomentar bahwa robot pintar itu benar-benar baik. Dia juga mempertimbangkan untuk mendapatkan satu untuk menjaga toko. Ketika mereka muncul, seseorang terkejut. Dia memperhatikan bahwa dia menggunakan teleportasi di toko. Jadi dia bertanya apakah dia pemiliknya. Dia mengeluh bahwa toko mereka bahkan tidak memiliki satu robot pintar pun. Dia hanya bisa menunggu di sana dengan bodohnya. Tidak tahu kapan dia akan kembali. Dia meminta maaf dan menjelaskan bahwa toko kecil baru saja dibuka dan mereka belum sempat menyiapkan robot pintar. Di dalam hatinya, dia merasa kesal bahwa gadis kecil ini seumuran dengan Jui dan dia bersikap sok tinggi. Dia memanggilnya paman dan bertanya berapa harga untuk 2 laba-laba itu. Lin Yuan terkejut karena dia dipanggil paman oleh pelanggan yang ingin memperkenalkan dia kepada laba-laba dan memberitahu harga mereka juga. Dia juga meminta agar dia tidak mematok harga terlalu tinggi karena nama toko ini adalah tanpa kerugian. Smarty tertawa terpingkal-pingkal ketika dia memanggil Lin Yuan paman. Lin Yuan memberitahunya bahwa yang lebih kecil dengan kaki panjang yang sedang menjalin adalah laba-laba penyemprot jaring yang telah terbangun dengan sifat eksklusif. Jaring lengket, dia menyadari bahwa itu tidak berbisa, lalu dia menunjukkan yang lebih besar. Itu adalah laba-laba penyemprot jaring berwarna kehijauan dan sifat eksklusifnya adalah racun yang ganas. Dia terkejut dan kehilangan keseimbangan. Dia jatuh ke lantai, dan topi lebahnya secara tidak sengaja terlepas, memperlihatkan kebotakannya. Ketika Lin Yuan melihatnya, dia membandingkannya dengan telur rebus, tetapi dia tidak bisa memanggangnya karena dia seorang profesional. Dia menahan diri dan mempertahankan sikap profesionalnya, tetapi Smarty mengeluarkan air liur dan hanya berkata telur rebus di depan. Lin Yuan terkejut. Gadis itu menyentuh kepalanya dan menyadari bahwa topi lebahnya sudah hilang. Dia jadi merah. Dia mencoba menjelaskan bahwa itu adalah efek samping dari perawatan setelah disengat oleh laba-laba berduri hantu dan itu akan tumbuh kembali dalam beberapa bulan. Dia memastikan untuk menekankan bahwa dia bukan telur rebus. Laba-laba berduri hantu entah bagaimana mendengarnya sebelumnya. Lalu dia bertanya apakah dia tertarik dengan jenis laba-laba makhluk roh. Dia terdiam. Dia menggali untuk mendapatkan jawaban dan itu membuatnya kesal. Dia menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak suka makhluk roh jenis laba-laba. Lalu dia bertanya mengapa dia mencari makhluk roh jenis roh dan bahkan berhubungan dengan jenis berbahaya seperti laba-laba berduri hantu. Dia mengakui bahwa itu karena arah afinitasnya adalah makhluk roh jenis roh. Mendengar itu, Lin Yuan setuju dalam hatinya bahwa ada jenis afinitas yang tidak cocok dengan seseorang. Dan orang yang paling membenci makhluk roh jenis laba-laba kebetulan hanya bisa mengontrak makhluk jenis laba-laba. Tapi dari sudut lain, Arachnida, makhluk roh sama sekali, Yuan kemudian bertanya mengapa dia mencari makhluk roh tipe roh, dan bahkan berhubungan dengan tipe berbahaya seperti laba-laba berduri hantu. Dia mengakui bahwa itu karena arah afinitasnya adalah makhluk roh tipe roh. Setelah mendengar itu, Lin Yuan setuju dalam hatinya bahwa ada tipe afinitas yang tidak cocok dengan seseorang, dan orang yang paling membenci makhluk roh tipe laba-laba kebetulan hanya bisa mengontrak makhluk tipe laba-laba. Tetapi dari sudut pandang lain, Arachnida juga merupakan kategori makhluk roh yang sangat luas. Jadi arah perkembangannya sangat luas, apalagi dia sebenarnya sudah ditangani dengan baik. Setelah bersentuhan dengan laba-laba duri hantu, yang berarti dia memiliki kekuatan uang, lucunya jika itu dia pasti akan menyarankan agar dia mencari tempat untuk mengubur dirinya terlebih dahulu. Dia bilang padanya bahwa apa yang dia inginkan tidak ada di sana. Lin Yuan menghentikannya untuk pergi. Dia bilang jika dia membutuhkan satu untuk bertarung, maka kontrol dan penggunaan racun adalah dua jenis yang populer.
dan keduanya memiliki sifat eksklusif. Dia berargumen bahwa sifat eksklusif dari kedua laba-laba penyemprot jaring itu terlalu lemah. Dia hanya ingin mengontrak makhluk roh jenis laba-laba dengan kemampuan kontrol yang kuat. Lin Yuan terkejut bahwa dia menganggap kedua itu lemah. Dia menjelaskan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan keduanya, dan dia hanya ingin mencari laba-laba penyemprot jaring dengan sifat eksklusif. Jaring transparan, meskipun dia harus melalui jalur pesanan khusus dan membeli beberapa yang berkualitas epic grade elite. Min bisa tahu bahwa gadis itu kaya dan keras kepala. Jaring transparan adalah sifat eksklusif yang sangat langka bahkan dengan pesanan khusus. Jika keberuntungan buruk, mereka mungkin tidak mendapatkannya, bahkan setelah mengumpulkan 10 atau 20 laba-laba penyemprot jaring. Tetapi Lin Yuan berpikir bahwa dia mungkin bisa melakukannya. Dia bilang padanya bahwa dia mungkin bisa mendapatkannya. Dia bertanya berapa banyak yang dia inginkan. Dia merasa tersinggung dan bertanya padanya apakah dia menganggapnya polos, imut, dan mudah ditipu. Dia bilang padanya bahwa meskipun dia sedikit tampan, dia tidak akan mudah percaya padanya. Lin Yuan mulai kesal, tetapi dia teralihkan ketika menyadari bahwa dia bilang dia tampan. Dia bertekad untuk mendapatkan pesanan ini, bukan karena dia punya mulut manis, tetapi karena dia tidak tahan melihat gadis kecil yang sakit ini terus-menerus menghadapi tembok di mana-mana. Yuan terlalu baik. Dia bilang padanya untuk melakukan sesukanya dan mungkin akhirnya ketika dia mengumpulkan 100 toko, dia akhirnya akan menemukan laba-laba penyemprot jaring yang dia inginkan. Dia menghentikannya untuk pergi. Dia bertanya apa yang dia butuhkan ketika dia tidak mempercayainya. Dia bertanya apakah dia benar-benar punya cara. Dia bilang kalau dia tidak percaya kata-katanya, maka tidak akan ada cara. Dia menyarankan agar mereka saling menambahkan di Starnet dulu. Dan jika dia berhasil mendapatkan spider penyemprot web custom, dia akan memberitahunya untuk membeli teknik Lin Yuan lebih awal untuk mundur. Jadi dia bisa mendapatkan keuntungan. Dia sebenarnya punya pengalaman kaya dalam menghadapi jenis pelanggan seperti ini, tapi dia menolak sarannya dan bilang padanya untuk kembali saat dia ingin membeli sesuatu. Dia bersikap imut dan bilang padanya untuk tidak marah. Dia menjelaskan baru saja melihat bahwa tokonya bahkan tidak punya dekorasi dan takut ditipu. Dia bersikeras agar dia menambahkannya sebagai teman dan jika dia bisa mengkustomisasi itu, dia tidak akan menawar harga. Lin Yuan akhirnya setuju untuk saling menambahkan dulu. Mereka menyentuhkan kartu mereka satu sama lain. Dia menemukan nama penggunanya lucu. Dia membaca namanya yang adalah Cloudstream dan mengucapkan bahwa Hiu Elang tinggal di sana. Dia memanggilnya bodoh karena benar-benar memanggilnya patung pasir. Canda tawa terus berlanjut. Lin Yuan memiliki keunggulan ketika dia menunjukkan bahwa dia adalah pemilik toko penting yang akan membantunya mengkustomisasi spider penyemprot web. Dia berteriak padanya untuk berhenti dan dia menekankan bahwa dia adalah pelanggan penting yang akan memberinya uang. Dia membayar 10 koin bercahaya dan itu sudah selesai. Dia akan menunggu kabar baik darinya. Lin Yuan tidak percaya betapa dalamnya kantongnya. Itu 2 koin bercahaya untuk 1 spider penyemprot web custom. Dan dia membayar jumlah penuh untuk 5 dari mereka tanpa berkedip. Mata Smarty berkilau melihat begitu banyak uang. Dia mengira mereka tidak akan kekurangan uang. Sejak saat itu Yinyin selalu menginginkan rekaman dan sistem suara terbaru. Lin Yuan mengakui bahwa itu akan sulit, karena apa yang dia terima adalah deposit dan itu hanya akan masuk ke akun setelah menyelesaikan persyaratan kustomnya. Sebelum itu uangnya akan ditahan oleh pihak resmi Starnet, namun yang baru saja mengirim pembayaran terakhir lebih awal. Jadi mereka punya dana yang cukup dan kemudian dia memeriksa biaya spider penyemprot web. Untuk kejutan mereka, biaya 5 spider penyemprot web grade elite saja adalah 1 koin bercahaya. Laba-laba penyemprot jaring saja 1 koin bercahaya. Smarty bertanya kenapa tiba-tiba jatuh hampir sepertiga dari 3,3 koin bercahaya, yang bahkan belum sempat hangat Yuan memikirkannya. Dan jika dia mengikuti jalur kultivasi normal, dia tidak tahu berapa banyak uang yang harus dia keluarkan untuk membeli bahan roh. Sekarang dia tahu kenapa gadis telur rebus itu memberikan 10 koin bercahaya dengan begitu tegas. Setelah melihat status keuangan mereka, Smarty menjadi murung. Dia mulai mempertanyakan apakah sebuah toko kecil di Starnet benar-benar bisa mendapatkan kembali modal yang Lin Yuan katakan padanya. Sekarang mereka memiliki robot pintar untuk toko. Mereka tidak perlu khawatir sebanyak itu, tapi dia pasti harus berhemat. Dia tidak tahu berapa banyak pengeluaran lagi yang diperlukan untuk memperluas etalase. Smarty ragu karena sebelum mereka pergi, tidak ada satupun pelanggan yang datang dan robot model lama yang dia bawa terlihat bodoh. Dia memberitahunya untuk melihat sisi positifnya selama mereka melakukan pekerjaan yang baik pada pesanan gadis telur rebus itu. Setidaknya, mereka akan memiliki sejumlah besar dana di masa depan. Itu tidak membuat Smarty senang. Dia terlihat kalah saat dia pergi ke atas untuk bermain dengan Yinyin. Yinyin malah. Lin Yuan meyakinkannya bahwa dia akan mendapatkan kembali uangnya dengan sangat cepat. Dia pergi untuk bertanya pada Mobius. Dia pergi ke ruangnya dan bertanya apakah dia ada di sekitar karena dia ingin membicarakan makhluk roh. Untuk tahap kunci roh berikutnya, Mobius memberitahunya bahwa itu tidak baik. Dia menasihatinya untuk menghabiskan uang dengan hemat karena sumber daya terbatas. Dan mereka harus mengendalikannya dengan ketat. Lin Yuan setuju bahwa uang itu penting. Tapi meningkatkan kekuatan seseorang juga akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan lebih banyak dan lebih cepat. Kemudian dia memberitahunya bahwa dia sudah mempertimbangkan makhluk roh berikutnya.
untuk tahap kunci rohnya, tapi dia masih ingin mendengar pendapatnya. Targetnya adalah ikan mas penyedot roh. Baiklah, itu saja untuk cerita hari ini. Jika kamu ingin pembaruan bab mingguan untuk seri ini, itu sekarang akan diunggah di saluran kedua saya, Manhwa Updater. Jadi jika kamu tidak ingin ketinggalan apa yang terjadi selanjutnya, pastikan untuk memeriksanya dan bergabung dengan geng pembaruan. Terima kasih telah menonton, tetap keren, tetap luar biasa dan saya akan melihatmu di yang berikutnya. Tetap keren dan aku akan melihatmu di yang berikutnya.